kamu akan belajar dalam sesi live class yang diisi langsung oleh mentor-mentor memahami materi, dan kamu bisa langsung berdiskusi dengan mereka. Dengan kurikulum yang telah didesain khusus untuk pemula, kamu juga bisa memulai perjalanan belajar kamu mulai dari konsep yang basic hingga expert. Expert Bootcamp sendiri telah menggunakan model pembelajaran project-based learning yang membuka kesempatan untuk mendapatkan pengalaman membangun real project. Dari project itu yang dihasilkan melalui proses diskusi dengan mentor dan kolaborasi peserta lainnya, kamu bisa mendapatkan portofolio sebagai output proses pembelajaran. Agar dapat terus menyesuaikan dengan kebutuhan industri, Expert telah menghadirkan mentor-mentor ahli dari top companies seperti Telkom Indonesia, Accenture, Adaro Energy, Link Aja, FNBs, Catalyst, dan banyak lainnya. Sudah ada ribuan orang yang mempercayai Expert sebagai partner belajarnya dengan total lebih dari 60 batch. Ribuan orang yang sama juga telah merasakan manfaat dan fasilitas yang Expert tawarkan. Selain untuk perseorangan, Expert juga telah membantu berbagai macam korporasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusianya melalui Expert for Corporation. Penasaran kan gimana experience belajar langsung bersama Expert? Yuk, daftarkan dirimu ke Expert Bootcamp sekarang juga. Kami tunggu kehadiranmu. Halo Sobat Expert, perkenalkan saya Ahmad Zanki, CEO dari Expert. Menyambut kamu yang ingin mengasah skill digitalnya di Expert Bootcamp. Expert Bootcamp merupakan program pelatihan intensif bagi pemula untuk belajar skill digital seputar data analisis, Internet of Things, mobile development, front-end development bersama mentor-mentor yang merupakan ahli di industrinya. Selama 8 kali pertemuan, kamu akan belajar dalam sesi live class yang diisi langsung oleh mentor-mentor berpengalaman, sehingga dijamin kamu lebih mudah dalam memahami materi dan kamu bisa langsung berdiskusi dengan mereka. Dengan kurikulum yang telah didesain khusus untuk pemula, kamu juga bisa memulai perjalanan belajar kamu mulai dari konsep yang basic hingga expert. Expert Bootcamp sendiri telah menggunakan model pembelajaran project-based learning yang membuka kesempatan untuk mendapatkan pengalaman membangun real project. Dari project itu yang dihasilkan melalui proses diskusi dengan mentor dan kolaborasi peserta lainnya, kamu bisa mendapatkan portofolio sebagai output proses pembelajaran. Agar dapat terus menyesuaikan dengan kebutuhan industri, Expert telah menghadirkan mentor-mentor ahli dari top companies seperti Telkom Indonesia, Accenture, Adaro Energy, Link Aja, FNBs, Catalyst, dan banyak lainnya. Sudah ada ribuan orang yang mempercayai Expert sebagai partner belajarnya dengan total lebih dari 60 batch. Ribuan orang yang sama juga telah merasakan manfaat dan fasilitas yang Expert tawarkan. Selain untuk perseorangan, Expert juga telah membantu berbagai macam korporasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusianya melalui Expert for Corporation. Penasaran kan gimana experience belajar langsung bersama Expert? Yuk, daftarkan dirimu ke Expert Bootcamp sekarang juga. Kami tunggu kehadiranmu. Halo Sobat Expert, perkenalkan saya Ahmad Zanki, CEO dari Expert. Menyambut kamu yang ingin mengasah skill digitalnya di Expert Bootcamp. Expert Bootcamp merupakan program pelatihan intensif bagi pemula untuk belajar skill digital seputar data analisis, Internet of Things, mobile development, front-end development bersama mentor-mentor yang merupakan ahli di industrinya. Selama 8 kali pertemuan, kamu akan belajar dalam sesi live class yang diisi langsung oleh mentor-mentor berpengalaman, sehingga dijamin kamu lebih mudah dalam memahami materi dan kamu bisa langsung berdiskusi dengan mereka. Dengan kurikulum yang telah didesain khusus untuk pemula, kamu juga bisa memulai perjalanan belajar kamu mulai dari yang basic hingga expert. Expert Bootcamp sendiri telah menggunakan model pembelajaran project-based learning yang membuka kesempatan untuk mendapatkan pengalaman membangun real project. Dari project itu yang dihasilkan melalui proses diskusi dengan mentor dan kolaborasi peserta lainnya, kamu bisa mendapatkan portofolio sebagai output proses pembelajaran. Agar dapat terus menyesuaikan dengan kebutuhan industri, Expert telah menghadirkan mentor-mentor
seperti Telkom Indonesia, Accenture, dari merasakan manfaat dan fasilitas yang Edward tawarkan. Selain untuk perseorangan, Expert juga yang sekarang juga. Halo Sobat Expert, perkenalkan Ahmad Zanki, CEO dari Expert. Menyambut kamu yang ingin mengasah skill digital Mohon maaf masih mute. Halo, selamat malam teman-teman Expert. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Mini Bootcamp Expert. Oke, mungkin sebelumnya saya mohon izin untuk share screen terlebih dahulu ya, teman-teman. Oke. Nah, oke. Sudah terlihat ya rekan-rekan untuk share screen-nya. Mohon maaf, Kak Raffi bisa stop sharing dulu. Ini screen saya terputus, Kak. Oke. Saya ulang dulu ya rekan-rekan untuk share screen-nya. Nah, sudah terlihat ya. Selamat datang rekan-rekan di Mini Bootcamp HR Strategi, kunci sukses mendapatkan kandidat terbaik untuk talent acquisition pemula, seperti itu. Bersama narasumber kita malam hari ini, Kak Mahilatul Saadah, atau bisa kita panggil dengan Kak Hila, seperti itu. Nah, Kak Hila ini merupakan HC atau Human Capital di Geek Garden Software House, seperti ini. Nah, karena saya sudah memperkenalkan Kak Hila nih, saya mohon izin memperkenalkan diri saya sendiri nih, karena ada pepatah tak kenal maka tak sayang ya rekan-rekan, seperti itu. Perkenalkan, nama saya Anggi.
Saya dari Expert, yang malam ini akan menjadi moderator mini bootcamp yang akan membersamai rekan-rekan dalam belajar tentang HR strategi bersama dengan Kak Hila, seperti itu. Nah, karena di sini saya sudah on cam nih, bagi rekan-rekan yang belum on cam, bisa banget yuk join on cam dengan virtual background yang telah kami sediakan. Oke. Selanjutnya, nah, pasti di sini saya dan Kak Hila pengen tahu nih, sebenarnya apa sih motivasi rekan-rekan ikut mini bootcamp expert gitu. Nah, bagi rekan-rekan silahkan untuk tuliskan di kolom chat dengan format nama underscore pekerjaan underscore motivasi ikut webinar. Misal nih, saya nama Anggi, pekerjaan moderator expert, motivasi ikut webinar adalah ingin menambah ilmu terkait dengan HC gitu. Oke, silakan rekan-rekan bisa langsung isi di kolom chat ya. Yuk, kita saling berkenalan yuk. Oke, ini ada Kak Indra Wahyudi, mahasiswa Unja, pengen nambah ilmu. Wah, keren banget nih Kak Wahyu. Semoga nanti dapat banyak ilmu yang bisa bermanfaat ya Kak ke depannya. Kemudian ada Kak Bagus sebagai HRD, memperdalam ilmu HR. Wah, keren banget nih Kak Bagus. Semoga nanti akan menjadi HR yang lebih keren dan hebat lagi yang tentunya bisa bermanfaat bagi orang banyak, terutama bagi perusahaan. Seperti itu. Kemudian ada Kak Dito, belum bekerja, ingin segera dapat kerja. Nah, semoga rekan-rekan yang menuliskan wishlist-nya di sini juga bisa meraih apa yang diinginkan dan dicita-citakan. Ada Kak Lita, HR Generalis Intern, ingin memperdalam ilmu dan pengetahuan terkait talent acquisition. Oke, Kak Yunita, leader untuk menambah ilmu dan motivasi. Wah, keren banget nih Kak Yunita. Ada juga Kak Yuni, ada juga Kak Nadia, ingin mengetahui cara HR merekrut. Wah, keren banget nih Kak Nadia. Kemudian ada Kak Darmawan, Finance, ingin switch karir. Wah, ini agaknya gimana nih Kak Darmawan? Merasa kurang cocok dengan sebelumnya atau memang ingin explore hal yang lebih banyak gitu. Oke, kemudian ada Kak Lutfi, mahasiswa ingin terjun ke dunia HR. Kak Ika Agustin, mahasiswa juga. Wah, banyak juga rekan-rekan di sini yang mahasiswa yang ingin menambah ilmu baru terutama di bidang HR ya. Tentunya di sini Kak Hila sudah siap banget nih untuk berbagi dengan rekan-rekan dan semoga apa yang rekan-rekan inginkan atau rekan-rekan harapkan dari mini bootcamp malam hari ini tercapai dan juga apa yang rekan-rekan cita-citakan dapat terkabulkan seperti itu. Oke, next. Nah, jadi malam hari ini kita ada beberapa agenda nih rekan-rekan. Yang pertama ada expert program overview. Nah, jadi dari tadi mungkin rekan-rekan bingung ya, expert itu apa sih gitu. Nah, nanti saya akan jelaskan nih expert itu sebenarnya apa. Kemudian ada sesi presentasi dari Kahila yang ini merupakan sesi utama dari mini bootcamp kita malam hari ini dan nanti juga akan dilanjutkan dengan Q&A dan penutupan seperti itu. Nah, bagi rekan-rekan dimohon untuk jangan annotation ya, karena akan menutupi tulisan mungkin ya. Jadi yang lain mungkin nanti akan merasa terganggu seperti itu. Jadi mari kita saling menjaga kondisi agar tetap kondusif gitu. Oke. Next, kita masuk ke agenda yang pertama, yaitu expert overview. Nah, apa sih expert itu? Mungkin di sini udah banyak nih yang kepo. Expert adalah platform dari Widya Edu yang berfokus pada pelatihan dan mentoring, baik bagi profesional maupun korporasi nih. Jadi ada juga pelatihan untuk profesional, untuk korporasi, tapi ada juga pelatihan untuk perseorangan, seperti itu rekan-rekan. Nah, bidang apa aja sih yang ada di expert? Yang pertama ada teknologi informasi, programming, product management, digital marketing, maupun English and Scholarship Bootcamp. Seperti itu. Oke, kita next. Nah, di sini rekan-rekan semuanya pasti bermain sosial media kan? Baik itu Instagram, LinkedIn, maupun TikTok gitu. Nah, bagi rekan-rekan yang saat ini sedang pegang HP nih,
bisa banget langsung nih follow sosial medianya Expert. Ada Instagram, expert.id, LinkedIn, expert.id juga, dan untuk TikToknya juga expert.id. Bisa langsung di-search sekarang, kemudian diklik follow. Karena kita akan banyak share materi-materi penting, juga informasi-informasi penting terkait dengan kegiatan-kegiatan Expert di dalam sosial-sosial media kita, begitu. Jadi, jangan sampai rekan-rekan ketinggalan informasi ya. Oke. Nah, next. Jadi, dalam mini bootcamp ini, Expert punya beberapa challenge nih. Yang pertama ada Twibbon Challenge. Nah, Twibbon Challenge itu apa sih? Pasti rekan-rekan juga udah tahu kan, karena rekan-rekan sudah membaca informasinya melalui grup gitu. Nah, jadi Twibbon Challenge dari Expert ini adalah rekan-rekan dipersilakan untuk mengupload foto dan Twibbonnya menggunakan foto-foto terbaik rekan-rekan seperti yang sudah ada di layar ya. Ini ada beberapa Twibbon dari rekan-rekan Expert yang sudah upload gitu. Nah, jangan lupa juga tag expert.id. Nah, di sini nanti rekan-rekan akan mendapatkan benefit tambahan nih. Jadi sebenarnya Twibbon ini tidak bersifat wajib ya rekan-rekan. Jadi rekan-rekan tetap bisa hadir di dalam room Zoom dan juga mendapatkan sertifikat. Akan tetapi dengan mengupload Twibbon, rekan-rekan bisa mendapatkan banyak sekali benefit nih seperti e-book A to Z persiapan interview kerja, ada juga contoh CV, contoh portofolio, dan lain sebagainya. Jadi bagi rekan-rekan yang ingin mendapatkan benefit-benefit tersebut, silakan untuk upload Twibbonnya gitu. Oke. Next, ada Expert Instagram Challenge. Nah, ini berbeda nih dari yang Twibbon tadi. Kalau Expert Instagram Challenge, ini bisa dilakukan malam hari ini juga, rekan-rekan. Jadi, bagi rekan-rekan yang mengikuti mini bootcamp malam hari ini, silakan untuk capture momennya dan juga share di Instagram story rekan-rekan. Jangan lupa untuk tag Instagram Expert, karena nanti akan sangat memungkinkan untuk rekan-rekan dinotis nih sama HR-HR yang mungkin mutualnya Expert gitu. Jadi ayo segera upload sekarang, nanti akan di-repost oleh admin Instagram Expert. Oke, selanjutnya ada Expert LinkedIn Challenge nih. Kalau tadi ada Twibbon Challenge yang bisa dilakukan sebelum hari H atau sebelum mini bootcamp berlangsung, ada juga Instagram Challenge untuk di story malam hari ini. Ada juga nih yang terakhir ada Expert LinkedIn Challenge. Nah, ini apa sih? Ini bisa rekan-rekan lakukan setelah nanti rekan-rekan mendapatkan sertifikat dari Expert gitu. Nah, daripada sertifikatnya dianggurin nih, bisa banget kalau rekan-rekan share sertifikat tersebut ke LinkedIn yang tentunya bisa menambah personal branding, bisa juga menambah relasi di LinkedIn gitu ya. Jangan lupa tag Instagram Expert. Mohon maaf LinkedIn Expert gitu. Boleh banget juga kalau rekan-rekan ingin tag narasumber kita malam hari ini, Kak Hila, dengan username LinkedIn-nya Mahilatul Saadah begitu. Oke, kita coba recap beberapa aktivitas Expert per tahun 2023 kemarin. Nah, jadi per tahun 2023 kemarin, Expert memiliki lebih dari 41.000 pendaftar mini bootcamp. Cukup luar biasa ya rekan-rekan untuk jumlahnya. Nah, mini bootcamp itu apa sih? Mini bootcamp adalah event seperti yang sedang kita laksanakan ini. Nah, ini kita rutin adakan setiap bulannya, dan hingga hari ini kita mendapatkan pendaftar sebanyak 41.000 lebih. Gitu. Dan pastikan rekan-rekan termasuk dari 41.000 ini ya. Nah, selanjutnya, selain mini bootcamp, ada juga intensif bootcamp nih. Intensif bootcamp itu apa sih? Bagi rekan-rekan malam hari ini yang ingin belajar lebih lanjut lagi terkait dengan HR, bisa join ke intensif bootcamp-nya. Nah, untuk intensif bootcamp-nya, per tahun 2023 kemarin, kita memiliki peserta lebih dari 4.200. Tentunya sangat luar biasa ya untuk jumlahnya. Jadi jangan sampai rekan-rekan ketinggalan. Oke, nah selanjutnya, bootcamp apa aja sih yang dimiliki oleh Expert? Yang pertama ada Microsoft Excel for Data Analysis, yang kedua ada Flutter, IoT, Web Development, Talent Acquisition, dan juga ChatGPT for Digital Marketing. Jadi bagi rekan-rekan yang mungkin tertarik di bidang misalnya Microsoft Excel atau IoT atau ingin coding-coding web development dan Flutter, bisa banget untuk join intensif bootcamp di Expert. Gitu.
Oke. Selain expert for personal gitu, kita juga punya nih expert for corporation. Jadi expert for corporation ini apa sih? Expert for corporation adalah pelatihan bagi korporasi yang bisa dilaksanakan berdasarkan request dari perusahaan tersebut gitu. Misal suatu perusahaan membutuhkan pelatihan Microsoft Excel. Nah gitu, expert bisa banget nih memfasilitasi gitu. Tanpa dukungan rekan-rekan semua di tahun 2023, expert tidak mungkin menjadi seperti saat ini, rekan-rekan. Nah, jadi sekarang ini Expert sudah resmi menjadi lembaga pelatihan kerja berizin Kementerian Ketenagakerjaan. Jadi bagi rekan-rekan yang join Expert, jangan khawatir karena Expert sudah menjadi resmi nih sekarang, yaitu diresmikan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Nah, ini beberapa previous bootcamp dari bulan Maret 2022 hingga Januari 2024 kemarin. Nah, untuk webinar dan mini bootcamp-nya, kita sudah melaksanakan lebih dari 81 batch ya rekan-rekan. Dan untuk bootcamp-nya, kita sudah memiliki lebih dari 100 batch. Seperti itu. Dan jumlah ini akan terus bertambah ya. Oke, ini adalah Expert for Corporation, seperti yang sudah saya spill di awal tadi. Jadi ini pelatihan untuk korporasi gitu. Nah, apa aja sih bidang-bidang yang dimiliki oleh Expert for Corporation? Yaitu ada cyber security, Microsoft Suite, deep technology, IoT, UI UX, dan lain sebagainya. Dan seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kalau misalnya rekan-rekan nih saat ini sedang bekerja di perusahaan atau menjadi owner bisnis, itu sangat memungkinkan apabila rekan-rekan ingin request sebuah pelatihan gitu. Misalnya nggak ada di sini nih, nggak ada di list ini, itu bisa banget tuh. Nah, ini ada beberapa instansi yang bekerja sama dengan Expert for Corporation. Ada Peruri, SMK Nihaya, SMK Wikrama, bahkan FMIPA UI, ada juga dari PLN, Rumah Sakit Tulungrejo, dan lain sebagainya. Nah, sebagian besar perusahaan yang bekerja sama dengan Expert for Corporation ini, kasusnya adalah di pelatihan Microsoft Excel nih rekan-rekan. Jadi, sebuah perusahaan itu membutuhkan pelatihan Microsoft Excel untuk karyawan-karyawannya. Nah, itu bisa banget untuk menghubungi Expert for Corporation dan akan kami fasilitasi gitu. Oke, pasti rekan-rekan sudah nggak sabar banget nih menunggu materi dari Kahila gitu. Nah, mungkin saya izin menyapa Kahila dulu. Halo Kahila, apakah sudah ready? Halo Kak Anggi, Oh, suara saya jelas nggak ya Kak? jelas banget Kahila. Oke. Oke. Sepertinya Kak Hila juga sudah sangat siap ya untuk berbagi dengan rekan-rekan malam hari ini. Tapi sebelum memulai materi dari Kak Hila, pasti banyak banget nih rekan-rekan yang udah bertanya presensinya mana. Oke, silakan rekan-rekan bisa untuk melakukan presensi. Bisa juga di screenshot terlebih dahulu, ngisinya nanti-nanti nggak apa-apa. Yang penting di screenshot dulu, nanti baru diisi, gitu. Aman banget ya rekan-rekan, karena presensinya akan kami buka sepanjang mini bootcamp berlangsung. Gitu. Oke. Selain itu, silakan juga untuk catat kode mentinya. Menti ini apa sih? Nah, menti ini bisa rekan-rekan gunakan untuk menyampaikan pertanyaan yang ingin rekan-rekan sampaikan ke Kahila gitu. Nggak usah nunggu sesi materi selesai rekan-rekan. Dari awal Kahila menyampaikan materi, itu bisa banget langsung diisi pertanyaannya ke menti. Gitu. Oke. Nah, sepertinya informasi yang saya sampaikan di awal sudah cukup untuk opening gitu. Kepada Kak Hila nih, karena teman-teman udah nggak sabar, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih banyak Mbak Anggi untuk kesempatan dan waktunya ya. Kalau suara aku mungkin nanti ada gangguan bisa langsung chat aja ya Mbak ya via WhatsApp ya, biar aku nanti bisa perbaiki untuk koneksinya.
Oke, teman-teman, mungkin sebelum itu aku izin menyapa dulu ya teman-teman calon HR sukses di masa depan gitu ya. Semoga hari ini dalam keadaan sehat dan baik sehingga kita bisa saling diskusi ya. Jadi teman-teman, aku berharap di sini nggak hanya aku aja gitu ya yang mungkin akan belajar bareng sama teman-teman, tapi aku juga pengen nih teman-teman juga ngasih feedback gitu ya, gimana dunia HR di perusahaan teman-teman, atau mungkin teman-teman juga pernah dapat insight gitu ya di dunia HR teman-teman seperti apa. Oke, mungkin sebelum itu aku izin untuk share screen dulu ya, sebentar. Oke, Mbak Anggi, aku bisa dibantu. Apakah screen-ku sudah terlihat ya, Mbak Anggi? Sudah, Kak. Mungkin coba di slideshow. Oke, kalau sekarang udah terlihat, Mbak Anggi? Oke, aman, Kak. Aman banget. Oke, siap. Oke, teman-teman sebelumnya selamat malam ya. Semoga dalam keadaan sehat dan baik. Seperti yang sudah disampaikan Mbak Anggi gitu ya. Jadi hari ini kita akan bahas terkait gimana sih kunci sukses mendapatkan kandidat terbaik untuk talent acquisition pemula gitu. Nah, mungkin sebelum jauh, aku izin perkenalan lagi ya teman-teman, walaupun udah diperkenalkan oleh Mbak Anggi. Sebenarnya teman-teman kenalin aku Hila. Aku sudah kurang lebih beberapa tahun gitu ya hidup gitu ya di dunia human capital gitu ya. Jadi aku mengawali karirku gitu ya sebagai talent management. Jadi dulu sebelum jadi human capital aku talent management dulu, kemudian aku move gitu ya promosi ke talent acquisition, kemudian aku bisa move lagi ke human capital yang lebih broad gitu ya daripada talent acquisition. Kemudian kalau teman-teman ingin berkoneksi gitu ya sama aku, bisa langsung aja ke link info Mainatul Sadah, kita bisa connect, dan juga teman-teman yang mau tanya juga boleh ke sana gitu ya. Oke, sebelum jauh ya teman-teman, aku pengen menjelaskan gitu ya, atau teman-teman juga bisa sharing di kolom chat gitu ya. Sebenarnya apa sih talent acquisition gitu ya? Jadi talent acquisition ini merupakan strategi pendekatan gitu ya untuk mengidentifikasi, kemudian menilai dan juga mengakuisisi new employees for a company gitu ya. Kemudian talent acquisition ini sebenarnya mengcover hampir semua hiring cycle gitu ya, mulai dari gimana kita mengattract gitu ya, atau kita menarik gitu ya, menarik para kandidat untuk masuk ke company kita sampai dengan nanti kandidat tersebut onboarding. Nah, mungkin banyak teman-teman yang masih bingung gitu ya, sebenarnya apa sih beda talent acquisition dan juga recruitment gitu. Sebenarnya basically mereka sama gitu ya, sama-sama kita nih bertugas untuk acquire gitu ya, untuk mengakuisisi talent gitu. Cuman teman-teman di sini ada beberapa hal yang perlu kita highlight gitu ya. Kalau recruitment itu lebih ke kayak proses menemukan, kemudian screening dan juga hiring candidate gitu ya untuk beberapa posisi. Jadi kayak sekedar recruitment aja. Cuman talent acquisition ini punya apa ya kayak kewajiban lebih banyak gitu ya, karena kita nggak hanya sekedar mulai dari awal ya gimana kita bisa menyiapkan gitu ya untuk gimana company kita bisa dikenal oleh talent sampai onboarding, bahkan nanti kalau talent acquisition di border lagi kita juga punya kewajiban untuk bisa merencanakan gitu ya di masa depan ini kira-kira perusahaan kita itu butuh apa kayak gitu. Jadi sebenarnya cukup lumayan banyak ya tugas talent acquisition gitu ya. Jadi sebenarnya talent acquisition nggak cuma hanya rekrutmen kayak gitu ya. Oke, kemudian aku lanjut dulu. Nah, sebenarnya apa sih gitu ya key role atau kunci tugasnya dari seorang talent acquisition gitu ya, walaupun kelihatannya kayak apa sih cuma sekedar talent acquisition aja, kita cuma sekedar mengakuisisi talent gitu ya. Tapi sebenarnya talent acquisition ini sangat luas ya teman-teman. Ada beberapa key role-nya. Yang pertama adalah employer branding. Biasanya kita di sini diminta gitu ya untuk memberikan gitu ya brand image kita, company kita kepada talent. Jadi biar talent ini tertarik juga sama company kita. Nah, biasanya tugas atau fungsi kita dari employer branding ini memang untuk meng-attract gitu ya potensial kandidat gitu. Kemudian juga ada rekrutmen marketing gitu ya. Jadi sebenarnya marketing ini nggak hanya untuk tim sales aja gitu ya, tapi sebenarnya kita sebagai talent acquisition itu juga punya fungsi marketing. Nah, marketingnya apa gitu ya? Jelas marketingnya di bidang rekrutmen. Jadi gimana kita nih memasarkan posisi yang kita buka kayak gitu ya.
Kemudian kita juga lebih proaktif lagi untuk promosi job opportunities gitu ya, dengan berbagai strategi. Jadi nggak cuma sekedar kita share pamflet aja gitu ya, tapi kita juga harus menggunakan beberapa cara untuk promosi kayak gitu. Kemudian selain tadi recruitment marketing, kita juga punya tugas nih untuk jadi talent sourcing and recruitment. Jelas ya teman-teman, jadi kita juga berkewajiban untuk aktif mencari kandidat dari berbagai channel gitu. Jadi walaupun kelihatannya nggak sepele ya, kita cuma sharing pamflet aja, kita cuma buka opportunity via Glimpse atau via iCrowd atau mungkin via sosial media, sebenarnya nggak cuma sekedar itu aja. Kita juga harus memanfaatkan beberapa channel lainnya gitu ya untuk memaksimalkan kandidat yang bisa masuk. Kemudian kita juga punya tugas talent pipeline and succession planning. Nah, sebenarnya ini kita juga punya fungsi gitu ya untuk jadi talent pipeline. Jadi kita mengumpulkan beberapa potensial kandidat, baik itu yang sudah kita hiring ataupun yang sudah kita miliki kayak gitu. Dan nanti akan dilakukan dengan succession planning. Biasanya ini nanti akan berfungsi untuk kita bisa mempromosikan jabatan kayak gitu. Jadi mungkin kita nih butuh leader gitu ya, atau mungkin technical lead misalnya. Nah, untuk kita melakukan rekrutmen kan sebenarnya banyak ya. Kita bisa dari eksternal, jadi kita memang open recruitment, atau kita melihat dari karyawan yang sudah ada. Ada nggak sih yang berpotensi untuk jadi technical lead kayak gitu. Jadi itu juga punya fungsi seperti itu ya teman-teman kayak gitu. Cukup banyak ya ternyata ya tugas talent acquisition. Jadi nggak cuma hanya share lokal dan interview, tapi kita sebenarnya lebih jauh daripada itu gitu ya. Oke, aku akan next untuk pembahasan berikutnya. Nah, terus gimana sih sebenarnya sistem kerja talent acquisition gitu ya? Mungkin di sini aku akan share dari POV-ku di kantorku gitu ya, teman-teman. Jadi kalau di kantorku sendiri memang kita ada beberapa posisi hiring-nya. Jadi nggak cuma full time gitu ya, tapi kita juga hiring freelance. Kemudian karena di kantorku ada sebuah software house, jadi kita biasa banget ketika ada project baru kita langsung hiring orang. Kita juga berbagai strategi kita lakukan gitu ya, antara itu project based, itu freelance atau seperti apa, itu juga masuk di cakupannya talent acquisition untuk mencarikan kandidat yang paling pas kayak gitu. Oke, nah yang pertama yang kita lakukan adalah gimana kita menyiapkan rekrutmen. Nah, ini cukup krusial ya teman-teman, karena memang nanti yang akan ditanya oleh kandidat pertama gitu adalah kita sendiri. Jadi ketika kita interview atau mungkin ketika kita masih initial interview gitu ya, biasanya kandidat akan tanya, kalau aku keterima di sana nanti tugasku apa ya? Nah, itu juga hal sangat krusial ya teman-teman, karena semakin kita menarik menyampaikan apa yang akan mereka kerjakan di kantor kita gitu ya, pasti para kandidat juga akan semakin tertarik untuk bergabung sama kita. Nah, gimana sih kita untuk menyiapkan rekrutmen gitu ya yang bagus? Yang pertama adalah interview the user. Jadi kita nggak cuma interview kandidat ya, teman-teman, tapi kita juga interview the user. Nah, sebenarnya apa aja sih yang dilakukan dengan interview the user? Yang pertama kita perlu nih untuk interview, untuk nanyain sebenarnya kebutuhan dari user ini seperti apa sih, job desk jelasnya seperti apa, kemudian level yang dia mau seperti apa sih, apakah junior, senior, middle, atau mungkin seperti apa. Kemudian juga people placement-nya, nanti dia akan ditempatkan di tim mana, kayak gitu. Atau mungkin jenis pekerjaannya ya, misal kayak, oh dia nanti akan full time, dia akan part time, atau mungkin dia akan freelance, kayak gitu. Kemudian yang berikutnya, kita juga harus banget nanyain sebenarnya kalau dari kebutuhan user nih, kriterianya seperti apa sih, kemudian strong point yang dimau nih seperti apa. Itu juga penting teman-teman, karena nanti ini akan membantu gimana kita men-screening talent tersebut. Kayak gitu. Jadi ketika kita sudah interview the user, kita sudah mastering sebenarnya kandidat yang dimau oleh user seperti apa, kita akan bisa lebih mudah gitu ya untuk menemukan dan juga nanti bisa menjawab pertanyaan dari para kandidat nih. Jadi kita bisa terlihat lebih prepare dan juga lebih menarik gitu ya. Kemudian setelah kita interview the user, berikutnya adalah kita planning recruitment. Jadi kan setelah kita tahu kebutuhannya apa, kita mulai nih drafting, mulai dari job desk gitu ya. Nah, job desk ini cukup krusial ya, teman-teman. Biasanya nih di sini para HR sering dijulitin ya sama para kandidat gitu ya, kayak apa nih job desk-nya untuk dua role tapi cuma buat untuk satu posisi misalnya kayak gitu. Biasanya kita sering dijulitin ya, kayak aduh taksnya banyak, job desk-nya banyak banget kok, bayarannya cuma 1 kali, biasanya kayak gitu ya. Nah, ini sangat krusial teman-teman, karena ini yang akan dilihat oleh kandidat pertama kali. Nah, usahakan di job desk itu kita menggunakan kata-kata yang singkat, padat, dan jelas. Nggak perlu ya teman-teman drafting job desk sampai 2 halaman folio misalnya, nggak usah gitu ya. Jadi cukup sampaikan 5-6 job desk aja, bahkan kalau bisa kurang dari itu. Kayak gitu ya. Jadi ketika job desk-nya banyak, biasanya nih kandidat akan mundur perlahan ya. Oh, ternyata pekerjaanku banyak banget, aku nggak mau. Misalnya kayak gitu. Jadi kita sangat penting banget drafting job desk.
Kemudian kita juga perlu highlight poin utama, karena ketika kita sebar pamflet gitu ya, nggak semua kandidat nih sabar gitu ya untuk membaca job desk kita. Nah, penting banget teman-teman untuk memberikan highlight, entah di bold, entah kita beri tanda, beberapa poin utama dari skill gitu ya yang mau kita rekrut. Kemudian juga penting banget untuk kita riset tren dari role yang akan kita lakukan gitu ya, apakah termasuk niche atau tidak. Karena ini berpengaruh gimana kita menyiapkan planningnya. Misal untuk sales and marketing, misalnya business development. Business development cukup nggak banyak yang bisa. Itu teman-teman perlu riset nih, karena kita pasti akan menggunakan beberapa role keyword gitu ya, yang bisa menarik para kandidat kayak gini gitu ya, terutama untuk kandidat yang dia niche atau sedikit gitu ya, source-nya di market kayak gitu. Kemudian teman-teman juga perlu banget ketika kita dapat satu role gitu ya dari user, kita perlu untuk riset role sejenis, karena biasanya ketika kita pasang title gitu ya, title job nih ada yang sebenarnya mirip-mirip aja tapi cuma beda nama aja misalnya kayak gitu. Teman-teman juga perlu nih untuk riset biar tahu gitu ya, sebenarnya walaupun beda posisi mereka masih punya fungsi role yang sama, jadi masih bisa kita masukkan ke pipeline kita gitu ya, ke dashboard recruitment kita. Kemudian yang terakhir di preparing recruitment adalah kita finalize recruitment gitu ya. Teman-teman setelah semua sudah drafting, kita perlu cross check gitu ya job desk-nya ke user dan HR manager gitu ya, untuk melihat gitu apakah sudah benar atau belum gitu ya. Kemudian selain itu kita juga harus memberikan informasi kepada user dan HR manager, karena biasanya nih ya mintanya sekarang, besok malam udah harus ada kandidatnya gitu ya. Jadi biasanya nih para user pengennya kayak satu hari gitu ya udah ada kandidatnya, kalau bisa kandidatnya langsung 500 deh misalnya kayak gitu. Nah, itu nggak bisa teman-teman. Jadi kita perlu juga memberikan edukasi ya kepada usernya dan juga HR manager kalau tren role ini tuh cukup sedikit nih di pasaran, jadi kita butuh waktu 2 minggu untuk bisa hiring atau 3 minggu untuk hiring gitu ya. Itu juga perlu disampaikan, karena biasanya ketika semakin lama hiring time kita, jelas HR manager perlu waktu juga untuk bisa mengarrange teman-teman di dalamnya kita, jadi biar nggak kurang taksnya atau mungkin biar nggak tabrakan taksnya kayak gitu ya. Biasanya HR manager ketika tahu hiring time-nya tinggi, maka dia akan menyiapkan backup plan gitu. Jadi biar juga perusahaan tetap bisa berjalan walaupun rekrutmen kita belum selesai kayak gitu. Kemudian ini yang paling penting ya teman-teman, pastikan budget untuk role tersebut. Nah, biasanya ini hal sangat krusial ya teman-teman, karena perusahaan pasti punya budgetnya sendiri-sendiri kayak gitu ya. Kita nggak bisa samakan budget perusahaan unicorn dengan perusahaan mungkin yang masih startup kayak gitu. Nah, ini perlu banget dipastikan kepada HR manager ya, biasanya kira-kira budget untuk posisi ini seperti apa sih, minimalnya berapa, maksimalnya berapa, karena biasanya itu juga jadi salah satu apa ya, hal yang kita pertimbangkan ketika kita mau rekrut posisi tertentu. Itu hal yang sangat penting banget gitu ya. Oke, ketika kita sudah selesai untuk preparing recruitment, kita akan next ke berikutnya. Kita akan berikutnya adalah talent pipelining gitu ya. Nah, talent pipelining ini juga cukup krusial teman-teman, karena buat perusahaan yang masih awal gitu ya, itu biasanya kita belum punya ATS atau belum punya database yang memang sudah otomatis. Jadi kita sebenarnya biasanya masih manual gitu ya, kita masih cuma pakai spreadsheet atau masih pakai Excel. Nah, itu penting banget teman-teman untuk membangun talent pipelining itu secara mandiri gitu ya. Jadi biasanya talent pipelining ini kita pakai gitu ya untuk identifikasi dan juga men-tracking potensial kandidat yang masuk ke dalam talent pool kayak gitu. Nah, kalau kantorku sendiri kita masih pakai spreadsheet ya teman-teman, tapi kita berusaha untuk memaksimalkan spreadsheet tersebut. Nah, ini beberapa ada contohnya ya untuk dashboard talent pipeline yang aku pakai di kantorku seperti ini. Jadi di bulan ini kita rekrut siapa aja gitu ya. Jadi aku masukkan nama, kemudian kontaknya, sumber dapat kandidatnya aku dari mana, kemudian juga statusnya. Nah, di sini juga bisa kita isi nih nanti ketika dia hired atau rejected, itu juga perlu kita isi karena biasanya nanti akan jadi evaluasi gitu ya teman-teman. Kemudian kita juga penting untuk masukkan CV dan portofolio, kemudian key skill mereka. Nah, ini penting banget dimasukkan, karena apa ya, biasanya kita kalau nyari kandidat nih, kita akan nyari dari skillnya dulu ya. Nah, biasanya aku tinggal searching aja di dashboardku gitu ya. Aku butuh React.js, oke, aku tinggal searching aja React.js di dashboardku. Biasanya akan muncul gitu ya teman-teman kandidat yang punya key skill ini. Kemudian juga teman-teman perlu masukkan asesmen recruiter gitu ya, karena apa? Biasanya satu recruiter ini nggak cuma hanya 2-3 kandidat aja ya, kita nggak mungkin ingat semua kandidat, jadi perlu banget nih untuk kita tulis gitu ya, kira-kira asesmen kita ini seperti apa sih kayak gitu. Termasuk juga asesmen user. Nah, kita juga biasanya setelah kita interview, aku biasanya nanyain gitu ya ke user, kira-kira feedbacknya seperti apa. Ini juga aku tulis ke user, karena biasanya ketika kita mau cari kandidat, itu juga jadi salah satu pertimbanganku.
kemudian juga link lembar assessment. Nah, biasanya kalau interview memang sebenarnya kita pakai link lembar assessment ya, untuk kita bisa meranking gitu ya, kira-kira kandidat ini urutannya di mana, biar kita juga tahu nih kira-kira siapa aja yang akan kita pilih dengan nilai tertinggi kayak gitu. Oke, kemudian setelah kita punya talent pipelining, biasanya aku akan lanjutkan ke berikutnya. Nah, nanti kita akan mulai masuk ini ke selection and assessment. Nah, biasanya ini juga jadi salah satu part yang sangat krusial, karena di sini sebenarnya selain kita juga pengen mendapatkan kandidat terbaik, kandidat juga sebenarnya pengen mendapatkan perusahaan terbaik ya, teman-teman. Ini juga jadi salah satu hal yang sangat krusial gitu ya, karena di sini nggak cuma perusahaan aja yang butuh sebenarnya gitu, nggak cuma hanya kandidat yang butuh gitu ya, tapi sebenarnya juga kita perusahaan juga butuh kan kayak gitu, ini sangat penting banget. Beberapa tips dari aku gitu ya. Yang pertama, pastikan interview dan assessment menjadi proses dua arah antara kandidat dan rekruter. Maksudnya seperti apa gitu ya. Jadi teman-teman jangan sampai memposisikan kandidat ini hanya sebagai salah satu pihak yang butuh gitu ya. Maksudnya di sini adalah misal kayak kita mereschedule interview sesukanya kita, atau mungkin assessmentnya nggak kita kirim, atau kita meminta waktu mereka dengan cara dipaksa seperti itu kan bukan dua arah ya teman-teman. Jadi sebisa mungkin membuka komunikasi yang bagus dengan dengan kandidat, karena kita ya akan jadi first impression perusahaan kayak gitu. Kemudian dalam interview hindari mengajukan pertanyaan tertutup dan berbanyak pertanyaan terbuka. Nah, maksudnya adalah ketika kita interview jangan memberikan pertanyaan yang jawabannya adalah ya atau tidak, gitu ya. Jadi misal kayak apakah kamu bersedia menjadi apa gitu. Pasti kan jawabannya, misal kita meng-hiring posisi data analis ya, terus kita tanya nih, apakah kamu bersedia menjadi data analis di perusahaan kami? Jelas jawabannya adalah ya gitu kan, karena mereka pasti pengen menunjukkan hal terbaik kepada kita sebagai rekruter. Nah, itu sangat dihindari teman-teman, karena pertanyaan itu sangat apa ya, aku bisa bilang sangat mudah dijawab dan bias gitu. Jadi kita ajukan pertanyaan yang lebih terbuka. Jadi misalnya kayak gini, apa sih yang membuat kamu ingin melamar sebagai data analis di perusahaan kami? Nah, itu kan akan lebih terbuka ya teman-teman. Kita akan bisa menilai gimana mereka menjawab pertanyaan kayak gitu. Kita juga bisa menilai ini seberapa jago sih mereka menguasai role tersebut kayak gitu. Kemudian tips yang ketiga adalah interview ini bukan proses membaca CV bersama gitu ya. Jadi proses interview ini adalah proses mengkonfirmasi isi dalam CV gitu. Jadi jangan sampai kita bilang di perusahaan ini kamu kerjanya apa aja ya. Nah, biasanya gitu ya, itu mereka akan membaca CV-nya mereka gitu ya. Nah, itu kan hal yang sangat, ya kan aku udah tahu gitu kan, aku pengen tahu apa sih yang jadi key skill-nya mereka di perusahaan sebelumnya kayak gitu. Nah, kita ganti nih, bisa kita ganti pertanyaannya dengan misalnya di CV mereka sudah tadi misalnya mengerjakan talent pipelining misalnya. Nah, kita mengkonfirmasi nih, oh kamu kan di perusahaan ini sudah melakukan talent pipelining ya, bisa dijelaskan nggak gimana sih cara kamu untuk mengisi talent pipelining kayak gitu. Jadi jangan sampai kita nih proses membaca CV bersama gitu ya, kita proses mengkonfirmasi kayak gitu. Kemudian lanjut ke tips berikutnya adalah siapkan lembar asesmen sebagai bahan ranking kandidat gitu ya. Jadi biasanya ketika kandidat banyak gitu ya, kita perlu nih untuk meranking kira-kira di role tersebut kita butuh 3 top 3 gitu ya, misalnya ya. Kita ngasih rekomendasi gitu ya. Top 1 dari kita siapa, top 2 dari kita siapa, top 3-nya kita dari siapa. Kayak gitu biar kita juga bisa tahu nih mana yang mau kita offer duluan. Karena perlu karena talent acquisition ini adalah border dan HR recruitment gitu ya, kita juga perlu nih untuk menyiapkan data analis kita gitu ya, reportingnya kita gitu untuk bisa tahu hiring time yang dibutuhkan, source mana sih yang paling banyak mendapatkan kandidat, kemudian kesesuaian job title, hiring cost dan lain-lain. Itu perlu banget karena biasanya kita siapkan untuk mempersiapkan rekrutmen berikutnya kayak gitu. Oke, itu beberapa tips dari aku untuk selection and assessment. Nah, oke, sorry. Oke, aku akan lanjut ya teman-teman, sorry. Oke, kita udah bahas selection and assessment. Oke, nah ini adalah recruitment final stage gitu ya. Ini adalah salah satu tugas talent acquisition. Jadi sebenarnya ini sangat tinggi, sangat lama ya, sangat lama dan sangat banyak tugas dari talent acquisition. Jadi ketika kita nggak ada recruitment, kita nggak nganggur kok, nggak dong, karena kita punya tugas yang lain. Karena sebenarnya recruitment funnel ini punya part yang cukup banyak gitu ya, ditambah dari sebar awareness dulu gitu ya, kemudian kita gimana kita mengattract, kemudian kita juga harus memberikan apa sih yang jadi
Apalagi di bagian awareness dan attraction ini biasanya akan jadi part krusial. Nggak bisa nih dalam satu malam kita langsung buat awareness yang bagus kayak gitu ya. Nah ini cukup sulit nih teman-teman, karena biasanya kita harus kerjasama gitu ya sama teman-teman marketing gitu ya, yang biasanya tahu nih gimana sih kita untuk membangun brand awareness kita. Karena semakin bagus brand awareness-nya, berarti semakin banyak nih teman-teman yang tahu perusahaan kita bisa lebih banyak dapat kandidat. Misalnya ketika itu terkenal, ketika itu brandnya bagus, pasti jelas kandidat juga akan lebih tertarik gitu ya untuk apply ke perusahaan kita kayak gitu. Itu terkait recruitment final stage yang cukup berat ya untuk semua talent acquisition biasanya gitu ya. Oke, kemudian aku akan lanjut ke pembahasan berikutnya terkait tren karir dari talent acquisition gitu ya teman-teman. Oke. Oke, nah untuk tren karir sendiri ya teman-teman, sebenarnya talent acquisition ini masih di top 3 gitu ya untuk job on the rise LinkedIn tahun 2023. Jadi sebenarnya talent acquisition ini cukup banyak peminatnya gitu ya, trennya masih tinggi, masih banyak nih perusahaan yang pengen gitu ya punya talent acquisition kayak gitu. Jadi aku bisa bilang posisi ini masih banyak peminatnya gitu ya, terutama di perusahaan-perusahaan nih gitu ya, karena sebenarnya talent acquisition ini nggak sekedar hanya rekrut aja kayak gitu ya. Jadi teman-teman biasanya perusahaan butuh nih untuk bantu para talent acquisition bangun brand kayak gitu ya. Kemudian juga nanti employer branding kayak gitu sih. Kemudian aku juga punya data lagi nih teman-teman, recruiter gitu ya, walaupun dia turun ya trennya ya di angka 9 di job on the rise LinkedIn 2024, tapi itu masih juga di tren yang cukup tinggi ya, masih ada di top 10. Berarti kan dari tahun ke tahun nih peminat perusahaan gitu ya untuk mencari karyawan di bidang talent acquisition atau recruitment ini juga masih cukup tinggi gitu ya teman-teman. Kemudian sebenarnya masih banyak banget gitu ya role yang terkait dengan rekrutmen ini gitu ya. Ini ada beberapa juga role di talent acquisition gitu ya yang masih juga dibutuhkan oleh perusahaan gitu ya. Yang pertama adalah employer branding specialist gitu ya. Jadi biasanya kalau di perusahaannya sudah cukup besar gitu ya, employer branding specialist ini akan jadi role tersendiri gitu ya. Jadi mereka nggak campur sama talent acquisition. Jadi mereka memang fokus untuk membangun branding gitu ya. Nah, untuk employer branding spesialis ini biasanya ya cocok untuk teman-teman yang suka menulis dan membuat konten. Karena biasanya employer branding ini kita akan fokus gitu ya untuk membuat brand dan juga konten dari perusahaan kita. Kayak gitu. Kemudian juga kalau di perusahaan yang bergerak di bidang outsourcing gitu ya, biasanya mereka akan butuh talent sourcing spesialis. Jadi mereka bukan cuman ya, mereka fokus fungsinya untuk mencari talent. Nah, biasanya untuk posisi talent sourcing spesialis ini cocok gitu ya untuk teman-teman yang suka riset, kemudian networking gitu ya, dan juga traveling gitu. Nah, kenapa nih aku nggak nambahin traveling gitu ya? Karena biasanya ini talent sourcing spesialis kan akan membentuk partner ya teman-teman ya, entah dengan universitas, entah dengan hiring partner, atau mungkin dengan perusahaan lain yang mereka biasanya sering jalan-jalan gitu ya untuk membangun network sama perusahaan lain biar dia juga punya source talent lebih banyak kayak gitu. Itu mungkin teman-teman juga yang masih pengen fokus ke salah satu bidang talent acquisition juga teman-teman bisa memilih gitu ya. Nggak harus terjun langsung ke rekrutmen, teman-teman juga bisa memilih di employer branding atau di talent sourcing-nya sendiri kayak gitu. Ini juga aku udah beberapa memberikan key responsibility-nya ya, apa aja sih tanggung jawab dari masing-masing role tersebut kayak gitu. Oke, nah masuk ke pembahasan kita yang terakhir ya teman-teman. Jadi gimana sih tips menjadi talent acquisition bagi pemula gitu ya teman-teman. Oke, tapi sebelum itu aku memberikan sebuah fakta gitu ya teman-teman. Jadi talent acquisition ini nggak cuma sekedar tentang rekrutmen, nggak cuma sekedar kita screening CV, nggak cuma sekedar kita interview ya gitu ya. Sebenarnya kita lebih besar dari itu tanggung jawabnya gitu ya. Jadi ada sebuah fakta yang harus teman-teman terima gitu ya. Jadi talent acquisition ini nggak cuma sekedar cari karyawan gitu ya, tapi kita sebenarnya lebih besar daripada itu. Ini aku akan tunjukkan seberapa besar nih tanggung jawab teman-teman gitu ya. Oke, ini adalah HR triangle, teman-teman. Jadi sebenarnya talent acquisition kan masuk ke tim HR ya, biasanya di perusahaan. Nah, kita ini nggak cuma hanya sekedar rekrutmen, tapi kita juga memperhatikan beberapa hal ya. Pertama ada terkait bisnis or management, jelas ya, karena rekrut ini kan membutuhkan cost ya, teman-teman ya, cost hiring, kemudian cost salary itu sendiri. Itu jelas masuk ke pertimbangan bisnis gitu ya. Kemudian selain itu kita juga masuk berkecimpung gitu ya di user atau employee. Jelas ya ketika kita rekrutmen kan kita nggak sendiri ya, kita didampingi juga oleh karyawan lain, oleh user lainnya, misal kayak tech lead misalnya, atau mungkin dengan CEO langsung. Nah, kita kan juga harus berkomunikasi langsung dengan mereka. Jelas kita juga punya hubungan gitu ya sama user dan
cuma sama kandidat, sebenarnya sama user dan employee kita juga harus membangun komunikasi yang bagus gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah regulation atau ethics. Jelas ya, kita juga berhubungan langsung sama peraturan-peraturan yang ada gitu ya. Karena ketika kita hiring, kita juga harus mastering nih kira-kira kalau untuk posisi ini sesuai regulasinya harusnya seperti apa sih? Misalnya jam kerjanya atau mungkin secara peraturan harusnya mereka dapat benefit apa kayak gitu ya. Itu juga masuk ke pertimbangan kita sebagai talent acquisition karena biasanya terkait regulation atau etik ini akan ditanyakan oleh kandidat ya biasanya kayak jam kerja di perusahaan Anda seperti apa, benefit yang disampaikan yang diterima itu seperti apa. Kemudian kalau mau ditanyakan juga ya mungkin apakah di peraturan kantornya, perusahaannya gitu ya, itu sudah menerapkan apa aja gitu ya. Kita jelas harus mastering itu semua gitu ya, karena biasanya kandidat gitu ya beberapa akan menanyakan gitu. Dan itu juga menjadi part of tanggung jawab kita juga karena biasanya nih kita juga akan walaupun nggak ditanya sama kandidat, kita berkewajiban untuk menyampaikan gitu ya. Jadi para kandidat ini juga nggak masuk ke perusahaan kayak kucing dalam karung gitu ya, tapi mereka juga sudah tahu nih sebenarnya perusahaan yang akan mereka masuki seperti apa kayak gitu. Nah itu juga part of talent acquisition ya, karena lagi-lagi talent acquisition ini adalah first impression dari para kandidat kayak gitu. Itu penting banget ya teman-teman. Oke, nah setelah kita bahas HR Triangle gitu ya, aku akan share juga beberapa tips dari aku gitu ya sebagai talent acquisition pemula. Jadi teman-teman sebagai info aja, dulu nih sebenarnya aku bukan lulusan yang related sama HR ya, jadi aku ada lulusan pendidikan kimia. Ya sebenarnya cukup jauh ya teman-teman dari bidang talent acquisition. Dan juga sekarang kan aku fokus sebagai human capital yang membawahi perusahaan teknologi ya. Jadi itu juga cukup jauh dari kuliahku sebagai dari pendidikan kimia. Nah, ini beberapa tips talent acquisition yang aku sudah pernah terapkan gitu ya selama aku jadi human capital atau talent acquisition. Yang pertama adalah proaktif terhadap bisnis model. Nah, kenapa sih ini penting gitu ya teman-teman? Karena ketika kita rekrutmen gitu ya, ketika misalnya role-nya tuh sama-sama bisnis development, tapi setiap perusahaan tuh bisa beda. Kita bisa sesuaikan dengan bisnis model mereka. Misal di aku nih, aku kan software house ya teman-teman, berarti bisnis modelnya adalah misalnya menjual software. Jelas gimana kita merekrut para bisnis development di bidang software dengan bidang retail, itu kan jelas beda ya teman-teman ya. Nah, itulah kenapa pentingnya kita tahu bisnis model kita apa. Karena setiap role walaupun dia titelnya sama, tapi fungsinya mereka berbeda. Nah, itu penting banget untuk kita selalu update dan proaktif terhadap bisnis model kita. Kayak gitu ya. Ketika kita semakin paham bisnis modelnya, kita juga akan mudah nih untuk proses rekrutmen. Itu juga salah satu pertanyaan yang sering diajukan oleh kandidat ya. Kalau di perusahaan Anda ini memang produknya seperti apa gitu ya, atau mungkin gimana sih bisnis model perusahaan Anda, karena itu juga jadi salah satu apa ya aspek para kader juga untuk apply kayak gitu ya. Itu penting banget untuk kita selalu update bisnis model. Kemudian selain kita proaktif terhadap bisnis model, teman-teman juga perlu nih untuk menyiapkan recruitment funnel gitu ya. Jadi gak cuma hanya sales aja yang perlu funnel gitu ya. Recruitment juga sebenarnya butuh funnel teman-teman. Seperti yang tadi sudah aku jelaskan sebelumnya, sebenarnya kan recruitment stage ini kan sangat banyak banget. Nah itu masuk ke recruitment funnel. Biasanya untuk recruitment funnel ini kita akan komunikasi langsung sama HR manager gitu ya untuk kita tahu sebenarnya arah rekrutmen kita nih mau seperti apa sih, strategi kita akan seperti apa kayak gitu ya. Itu penting banget untuk kita mulai membuat gitu ya sedikit demi sedikit sebagai patokan long term-nya kita untuk proses rekrutmen. Nah, selain itu di rekrutmen funnel biasanya aku dengan timku gitu ya menyiapkan gitu kira-kira keyword yang related di posisi ini apa sih kayak gitu ya. Karena ketika kita screening misalnya kita belum punya ATS gitu ya, belum punya alat gitu ya untuk bisa men-screening CV dengan otomatis biasanya kita kan harus melihat CV dengan cepat ya teman-teman. Kita tinggal lihat aja keyword-keywordnya apakah relate atau enggak kayak gitu. Itu juga masuk nanti ke rekrutmen funnel. Kemudian setelah kita membentuk rekrutmen funnel bersama HR manager, aku juga punya tips komunikasi yang efektif. Nah, ini adalah hal yang harus dilatih ya teman-teman, karena kenapa nih penting banget ya komunikasi yang efektif? Jelas karena kita yang akan sering dan banyak berkomunikasi dengan banyak pihak gitu ya, mulai dari user gitu ya, kemudian kita juga harus ngomong sama kandidat gitu ya, kemudian kita juga harus bisa nih ngomong sama HR manager. Ini penting banget untuk menghindari miskom gitu ya. Jadi misal user nih pengennya dia punya skill A, B, C, D. Dia pengennya punya pengalaman A dan B gitu ya. Nah, itu kan juga jadi salah satu hal yang harus kita screening gitu ya di kader-kader kita. Jadi jangan sampai miskom, karena ketika miskom berarti kan kita salah hire gitu ya. Itu kan juga akan memberikan hiring time yang tinggi kayak gitu. Kemudian juga penting nih sama HR manager kita bangun komunikasi efektif gitu ya. Karena biasanya HR manager ini cukup sibuk gitu ya. Jadi kita memang harus proaktif sendiri kita untuk merekrut, dan juga kita sudah tahu nih kunci-kunci apa aja sih yang akan kita lakukan untuk meng-hire
posisi tertentu. Kemudian seperti itu. Kemudian selain itu, selain mempermudah proses rekrutmen sendiri, komunikasi yang efektif ini juga akan memberikan kesan positif nih ke para kandidat gitu ya. Oh, aku apply di sini nih, ternyata rekruternya keren banget, bisa menjelaskan apapun pertanyaan yang aku tanyakan gitu ya. Atau kita juga bisa memberikan kesan positif karena oh ternyata rekruternya di perusahaan ini keren banget loh. Dia bisa ngomong dengan bagus, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan juga bukan pertanyaan yang biasa aja kayak gitu ya, misalnya pertanyaan-pertanyaan diajukan itu juga nggak sensitif misalnya kayak gitu ya. Nah, kan mungkin ada beberapa nih pertanyaan yang terlalu sensitif diajukan oleh para rekruter ya. Nah, kita juga harus bisa nih memilah gitu ya, pertanyaan seperti apa sih yang nggak sensitif. Mungkin pertanyaan jangan terlalu personal, atau mungkin pertanyaan-pertanyaan yang tidak saran, misalnya kayak gitu. Itu kan juga perlu dilatih dan disiapkan ya, teman-teman. Kemudian yang terakhir dari aku, lagi-lagi karena kita adalah pemula ya, teman-teman, kita perlu banyak sekali belajar, kita perlu banyak banget evaluasi gitu ya. Jadi sekecil apapun porsi rekrutmen kita harus selalu membuat metrik atau evaluasinya gitu ya. Nah, metrik yang biasanya aku minta gitu ya ke timku, yang pertama adalah hiring time. Jelas hiring time ini kita butuhkan gitu ya untuk kita selalu evaluasi gitu ya. Oh, misal untuk rekrut business development nih, ternyata aku cuma butuh waktu 1 minggu misalnya, karena dia kan panelnya banyak ya, calonnya banyak gitu. Tapi ketika aku hiring untuk leader nih, paling nggak aku tuh 1 bulan, 1 sampai 2 bulan aku baru dapat kayak gitu. Nah, itu juga teman-teman perlu masukkan ke hiring time gitu ya, untuk jadi tahu gitu ya sebenarnya apa sih yang bikin hiring time kita tinggi atau rendah kayak gitu. Kemudian berikutnya kita juga perlu mengevaluasi metrik hiring cost gitu. Jadi ketika kita hiring kan kadang kita juga pakai tools berbayar ya, misalnya kita langganan dengan job portal tertentu, atau misalnya kalau di LinkedIn kita langganan LinkedIn Premium untuk recruiter misalnya. Itu juga perlu banget karena sebenarnya hiring cost sekecil apapun ini akan ngaruh ke bisnis dan juga manajemen dari perusahaan kayak gitu ya. Itu juga perlu banget untuk kita laporkan gitu ya metrik atau evaluasinya. Kemudian trend role ini yang paling biasanya para user nggak mau paham gitu ya. Jadi ketika kita hiring role tertentu, mereka maunya semalam udah ada langsung kandidatnya. Kalau bisa nih aku sekarang ngajuin, besok udah langsung onboarding misalnya seperti itu. Nah, itu kan cukup merepotkan ya. Jadi kita juga perlu nih memberikan datanya gitu ya teman-teman. Oh ketika mau hiring role ini sesuai dengan data kita yang sebelum-sebelumnya nih Pak, kita perlu nih untuk hiring time-nya lebih tinggi, kemudian karena trennya dia sedikit gitu ya kandidatnya, kita juga perlu nih effort lebih banyak kayak itu juga perlu disampaikan sebagai bahan evaluasi atau metrik dari talent acquisition. Nah, ini juga nanti biasanya aku juga masukkan ke talent pipeline aku gitu ya. Jadi ketika nanti HR manager ngecek gitu ya, aku udah punya metriknya nih, kenapa posisi ini aku butuh waktu lebih banyak atau lain seperti itu. Nah, biasanya itu akan dijadikan bahan evaluasi dan juga jadi pertimbangan recruitment plan ke depannya. Kayak gitu sih. Mungkin itu ya teman-teman untuk tips menjadi talent acquisition bagi pemula. Sebenarnya intinya adalah jangan pernah berhenti untuk belajar ya teman-teman. Harus selalu proaktif walaupun misalnya kita cuma satu-satunya talent acquisition di perusahaan tersebut misalnya. Jangan lupa untuk selalu proaktif, update kepada tren gitu ya teman-teman. Karena kadang nih recruiter ini jadi salah satu posisi yang sering dijulitin ya sama para kandidat gitu ya. Teman-teman juga harus proaktif dan up to date untuk tahu tren kandidat seperti yang sekarang tuh seperti apa. Oke, teman-teman. Kalau dari aku mungkin cukup seperti itu ya. Aku tidak bisa memberikan share yang banyak karena aku pengen banget kita bangun diskusi gitu ya teman-teman. Karena jelas setiap perusahaan pasti akan punya tren rekrutmen yang berbeda. Nah, aku pengen banget nih, di webinar expert mini bootcamp expert ini kita bisa discuss more, kita bisa saling bertukar pikiran gitu ya untuk sama-sama kita memaksimalkan rekrutmen kita atau talent acquisition yang akan kita jalankan gitu ya di perusahaan masing-masing. Oke, mungkin kalau dari aku cukup seperti itu, Mbak Anggi. Yang selanjutnya aku kembalikan ke Mbak Anggi. Terima kasih banyak teman-teman untuk attention-nya. Oke, siap. Terima kasih banyak Mbak Hila atas sharingnya. Sangat menarik ya rekan-rekan untuk materinya dan insya Allah sangat mudah dipahami ya. Tadi saya juga menyimak materinya menarik sekali dari Mbak Hila ini. Dan tadi juga Mbak Hila sempat menyampaikan bahwa Mbak Hila open discuss more gitu. Boleh banget kalau rekan-rekan mau chat di LinkedIn maupun email gitu ya Mbak. Gitu. Ya, betul banget Mbak Anggi. Ya, gitu. Jadi buat rekan-rekan bisa banget connect juga dengan LinkedIn-nya Mbak Hila gitu. Nah, tadi Mbak Hila sudah sharing banyak nih terkait dengan talent acquisition. Pasti di sini juga rekan-rekan banyak yang sudah
drop pertanyaannya di Menti ya, sembari menunggu rekan-rekan yang lain untuk menyampaikan pertanyaannya melalui Menti. Nah, di sini bagi rekan-rekan yang ingin belajar lebih lanjut terkait dengan talent acquisition, Mbak Fatihah punya kabar baik nih buat rekan-rekan. Halo Mbak Fatihah, apakah Mbak Fatihah sudah siap menyampaikan kabar baiknya, Mbak? Halo, selamat malam semuanya. Sudah siap? Oke, siap. Halo Mbak, selamat malam. Nah, ini rekan-rekan kayaknya udah nggak sabar nih Mbak untuk menunggu kabar baik dari Mbak Fatihah gitu. Oke, kepada Mbak Fatihah kami persilakan Mbak. Oke, suaraku masuk ya, Mbak Agi? Aman banget Mbak. Oke, siap. Aku jadi share screen ya. Sudah masuk, Mbak? Sudah Mbak, mungkin boleh di slideshow Mbak. Oke, sebelumnya, selamat malam teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama aku Fatihah. Saya tim CRM dari Expert ya, yang pada malam hari ini mau membagikan informasi yang menarik buat teman-teman. Tapi sebelum ke sana, nih teman-teman, aku ada penjelasan sedikit nih mengenai tentang mini bootcamp dan juga intensif bootcamp. Karena teman-teman banyak banget ya yang nanya kemarin, karena alhamdulillah banget di mini bootcamp kita di bulan ini tuh banyak banget antusias teman-teman yang pengen ikut kelas kita gitu ya. Nah, untuk mini bootcamp ini kelasnya pada malam hari ini ya contohnya ya. Jadi kelasnya tuh cuma 1 hari aja gitu teman-teman. Kalau bisa dibilang itu kelas ke-0 gitu. Kelas ke-0 untuk menuju kelas selanjutnya kayak gitu ya. Ini kelasnya ada 1 kali doang ya selama 2 jam. Terus teman-teman juga bakal dapat sertifikat, teman-teman tenang aja. Jadi jangan lupa untuk isi presensi ya, karena nanti sertifikatnya dari presensi itu tadi juga sudah di-share untuk presensinya. Dan sertifikat ini memang butuh proses ya teman-teman, jadi nanti ditunggu aja dan teman-teman juga jangan left dari grup karena nanti bakal di-share di sana. Terus nanti materi juga, materi yang diajarkan di mini bootcamp ini atau di-share di mini bootcamp ini tuh dari basic banget atau kayak kulitnya aja gitu, pengenalannya aja gitu ya. Sama kayak tadi waktu Mbak Hila jelasin ya, Kak Hila jelasin tentang HRTA ini, itu materinya baru kulitnya aja gitu. Dan nanti juga teman-teman bakal tetap dapat akses rekamannya dan juga bakal kita share juga di grup. Jadi teman-teman ditunggu aja ya. Nanti semua akan kita share di grup gitu. Nah, untuk intensive bootcamp ini apa sih sebenarnya? Memang ya, intensive bootcamp ini berbayar gitu. Tapi fasilitasnya bakal lebih banyak teman-teman ya. Yang pertama bakal ada 8 sesi kelas dalam 1 bulan ya. Ini sesi live class ya teman-teman, bukan rekaman gitu. Nanti aku bakal jelasin lebih lanjut di selanjutnya ya. Terus dapat sertifikatnya yang resmi yang sudah diakui Kemenaker gitu ya. Jadi sertifikatnya berbeda dengan yang mini bootcamp. Kalau mini bootcamp itu hanya sertifikat partisipan atau kehadiran, sedangkan kalau sertifikat yang dari insentif itu sertifikat yang resmi yang diakui dari Kemenaker gitu dan juga ekspor gitu ya teman-teman. Terus materinya sudah banyak, materinya terstruktur semuanya dan sesuai dengan SKKNI gitu. Jadi sudah runtut gitu ya. Terus ada sesi praktikum, ada pembuatan portofolio juga, ada akses materi dan rekaman kelas seumur hidup ya. Tadi ada rekamannya juga dan materinya. Terus ada grupnya juga untuk pesertanya dan dengan mentor teman-teman ya. Jadi nanti grupnya itu juga dengan mentornya dan juga nanti ada bonus psikologi online assessment. Jadi ini tes kepribadian, ada gaya kerja, kepemimpinan dan minat bakat. Jadi lengkap ya. Sepertinya di expert nih yang ada kayak gininya gitu ya. Terus ada dukungan professional branding di LinkedIn. Dan di kelas kita itu lumayan murah ya teman-teman ya. Itu mulai dari 200.000 aja gitu. Oke, selanjutnya ini teman-teman. Oh. Jadi teman-teman yang mau ikut kelas kita itu bisa dari siapa aja ya teman-teman ya. Nah, yang pertama dari fresh graduate gitu. Teman-teman yang barusan lulus, kan biasanya teman-teman yang barusan lulus ini teman-teman belum punya portofolio misalnya atau pengalaman kerja gitu ya. Mungkin ada beberapa yang sudah magang atau intern di mana gitu ya, tapi mungkin belum ada portofolionya.
Nah, teman-teman bisa ikut kelas kita, karena nanti setelah ikut kelas kita, teman-teman bakal punya portofolio. Nah, otomatis portofolio ini bakal lebih dinotis gitu ya, lebih dinotis dan teman-teman lebih bisa dipercaya sama tim yang bakal hire teman-teman gitu ya. Jadi teman-teman bisa ikut kelas kita untuk dapat portofolionya dan juga sertifikatnya ya tentunya ya. Jadi eh, siapa tahu teman-teman bisa lebih dari teman-teman yang lain gitu kan. Jadi lebih dari teman-teman yang cuma fresh graduate aja gitu, belum punya sertifikat, belum punya portofolio. Nah, teman-teman bisa dapat di kelas kita juga untuk dapat portofolio dan juga sertifikat. Nah, atau teman-teman yang mau upgrade skill, jadi teman-teman yang sudah bekerja misalnya, terus pengen dapat jenjang karir yang lebih bagus atau pengen naik jabatan gitu misalnya ya, itu teman-teman bisa dapat sertifikatnya dan juga portofolio di kelas kita kayak gitu. Jadi mungkin bisa buat apa ya, merayu atasan gitu ya untuk bisa naik jabatan gitu. Dan atau karir switcher ya atau switch karir gitu. Teman-teman yang mungkin dari sebelumnya belum masuk ke dunia HR gitu ya. Teman-teman bisa ikut kelas kita karena mungkin tertarik nih. Karena aku juga dengar dari Kak Hila ya. Kak Hila ternyata bukan dari jurusan HR ya, bukan dari jurusan psikolog misalnya atau manajemen gitu. Ternyata Kak Hila dari kimia, teman-teman ya. Jadi siapapun sebenarnya bisa jadi HR gitu ya. Siapapun bisa dan yang penting kalian pengen belajar gitu. Nah, teman-teman yang mungkin kuliahnya atau kerjanya sekarang bukan di dunia HR, teman-teman bisa ikut kelas kita karena nanti bakal dapat portofolionya, sertifikatnya, terus teman-teman bisa dapat pengalaman juga sama mentor dan juga peserta lainnya. Karena aku sering cek di grup itu ya teman-teman di grup peserta, itu teman-teman banyak yang saling share gitu. Misalnya di kantornya dia tuh kayak gini loh, di kantorku kayak gini loh. Nah, jadi sering apa ya, sering diskusi gitu ya teman-teman, sering diskusi enaknya gimana atau aku harus gimana kayak gitu. Itu teman-teman. Nah, di sini aku bakal kasih apa namanya informasi tentang intensif bootcamp kita yaitu HR Talent Acquisition gitu ya. Nah, untuk kelas terdekat kita ada di tanggal 11 Maret 2024 ya teman-teman. Ini emang saat puasa ya, jadi teman-teman yang saat puasa pengen belajar juga, nah bisa ikut kelas kita gitu. Nah, teman-teman kenapa sih harus ikut di expert gitu ya? Kenapa sih harus ikut kelas di expert gitu? Nah, yang pertama, teman-teman, kita ada 8 sesi live class dalam waktu 1 bulan. Jadi ini nggak cuma rekaman gitu ya, teman-teman ya. Nggak cuma rekaman, jadi ada live langsung dengan mentor. Jadi teman-teman bisa tanya jawab di sana, bisa diskusi juga nanti gitu ya. Jadi lebih lebih banyak ngobrol juga gitu bisa. Terus ada sertifikatnya resmi diakui Kemnaker ya, jadi sudah trusted juga, sudah worth it juga kalau teman-teman mau taruh di LinkedIn atau untuk di CV buat melamar kerjaan tuh bisa banget kayak gitu. Nah, kurikulumnya sesuai SKKNI, jadi kurikulum kita tuh sudah runtuh gitu teman-teman. Jadi mungkin teman-teman yang mungkin belajar otodidak dari YouTube misalnya atau dari siapa yang mungkin influencer gitu misalnya itu mungkin nggak runtuh ya atau nggak tahu dasarnya seperti apa terus lanjutannya seperti apa gitu. Nah kalau di kita itu belajarnya runtuh dari dasarnya dari pucuknya gitu ya sampai ke atas ke level-level setelahnya kayak gitu. Jadi nggak akan bingung ya teman-teman, nggak akan bingung dan nggak akan apa ya kalau misalnya teman-teman nggak dari dunia HR gitu tetap banget bisa ikut jadi nggak akan bingung gitu. Nah, selanjutnya ada tes psychological online assessment. Jadi seperti tadi ya teman-teman, ada tes gaya kerja, ada tes minat bakat gitu. Jadi teman-teman bisa tahu aku ini seperti apa sih sebenarnya gaya kerjaku tuh seperti apa sih sebenarnya dan teman-teman bisa menyesuaikan gitu ya nanti kerjanya bisa lebih enak gitu karena teman-teman tahu oh aku kayak gini, aku kayak gitu gitu kan. Terus ada professional branding juga teman-teman. Ada grup mentoring dan networking. Jadi nanti bakal ada grup khusus peserta dan sudah ada mentornya juga di dalamnya. Jadi bisa diskusi juga di situ. Jadi kalau misalnya pada saat kelas belum sempat nanya, misalnya, jadi teman-teman bisa tanyanya di grup juga bisa, nggak cuma waktu kelas aja gitu. Misalnya kelasnya hari Senin gitu misalnya ya, aku baru ingat Selasa nih. Nah, Selasa tuh bisa ditanyain nih di grup. Bisa tanya langsung nanti sama mentornya kayak gitu. Atau diskusi. Bahkan nanti teman-teman yang lain yang tahu jawabannya mungkin juga bakal ikut jawab gitu ya. Jadi saling diskusi satu sama lain gitu.
Terus ada akses materi dan rekaman kelas seumur hidup ya teman-teman. Jadi nanti materi sama rekamannya akan kita share. Teman-teman yang misalnya tidak sempat ikut atau dalam waktu satu kelas itu teman-teman berhalangan hadir, nah teman-teman bisa cek atau lihat di rekamannya langsung ya teman-teman. Dan nanti ketika teman-teman ada yang pengen ditanyakan dari rekaman itu, teman-teman bisa langsung tanyakan aja di grup gitu. Karena untuk tanya jawab tuh bisa dilakukan kapan saja kayak gitu ya. Ini bisa aksesnya juga bakal selamanya gitu. Ketika teman-teman misalnya sudah lulus kelasnya, terus 1 bulan atau 2 bulan setelahnya teman-teman pengen belajar lagi gitu, nah rekamannya bisa diulang lagi gitu ya. Jadi bisa merefresh atau mengingat-ingat lagi materi yang kemarin kayak gitu. Terus ada portofolio juga teman-teman. Jadi ada project based learning-nya ya. Teman-teman akan bikin portofolio juga di kelas kita. Teman-teman nggak perlu khawatir, jadi bakal ada portofolio yang bisa teman-teman nanti kasih ke apa ya, mungkin ke LinkedIn gitu ya, ke LinkedIn, jadi bisa buat tambahan nilai atau tambahan value gitu buat teman-teman. Nah, untuk harganya, oh ya ini sudah batch 4 ya teman-teman ya, kelas kita sudah batch 4, jadi sudah ada beberapa alumni kita juga di sebelumnya teman-teman. Jadi ini kelasnya juga sudah trusted ya. Itu untuk harganya, untuk 8 kali pertemuan dan semua fasilitas tadi itu harganya cuma 399.000 aja. Murah nggak sih ya? Murah ya. Ini sudah terjangkau gitu teman-teman. Untuk 1 bulan ya, 8 kali pertemuan dalam waktu 1 bulan, seminggu 2 kali. Nah dari harga ini, teman-teman bisa dapat apa sih gitu ya? Materi apa aja sih gitu. Nah, jadi kelas kita ini kelas basic ya teman-teman ya. Jadi teman-teman yang benar-benar masih belajar dari dasar banget gitu, misalnya nggak tahu apa-apa, ikut aja, nggak akan bingung gitu ya. Kalaupun bingung, dan teman-teman bisa putar ulang lagi gitu rekamannya. Misalnya hari kedua gitu, aku bingung nih, coba diputar lagi gitu ya, besok hari, terus oh gini ya, oh gini gitu ya. Nah, di basic level ini, teman-teman bakal dapat mengembangkan pengetahuan pada HR dan talent acquisition yang komprehensif. Itu materi yang pertama ya. Yang kedua ada menyelaraskan talent strategis dengan tujuan perusahaan gitu, dengan tujuan perusahaan teman-teman gitu ya. Terus meningkatkan kemampuan dalam sourcing dan proses seleksi. Tadi juga sempat dibahas sama Kak Hila untuk proses seleksi dan sourcing ini kan dari perusahaan kadang mintanya seperti Roro Jonggrang ya teman-teman, mintanya ya justru mintanya sehari ini besok udah harus ada gitu. Nah ini ada meningkatkan kemampuan dalam bidang itu juga. Terus meminimalisir bias dan meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan gitu teman-teman. Dan juga mengimplementasikan proses perekrutan berbasis data atau data driven talent acquisition. Nah, teman-teman bakal dapat materi-materi ini ya nanti. Aku lanjut dulu. Nah, ini ada 2 mentor kita teman-teman ya. Mentornya ada Kak Atuan Sopiar dari Talent Acquisition at Privi, dan juga ada Kak Emun Savana, yaitu Human Resource Lead at iCloud gitu ya. Ini ada 2 mentor kita yang bakal nanti kasih materi ke kita ya, kasih materi ke teman-teman maksudnya, ke teman-teman. Dan mereka sangat free banget kalau teman-teman tanya jawab ke mereka gitu kan, mereka bakal seneng banget kalau ditanyain gitu. Nah, untuk silabusnya ini teman-teman, silabus dari kelas kita besok, itu kita dari jam 8 sampai jam 10. Karena besok kan pada saat puasa ya teman-teman ya, jadi jamnya kita malemin gitu ya, biar teman-teman bisa terawih dulu, habis terawih langsung belajar kayak gitu ya. Jam 8 sampai jam 10. Nah, pertemuan pertama kita hari Senin ya, jadi ini setiap hari Senin dan Kamis gitu kelasnya. Seminggu 2 kali gitu ya teman-teman, dan jamnya malam juga nggak akan mengganggu kegiatan teman-teman di pagi hari gitu ya. Nah, untuk pertemuan pertama, kita ada introduction to HR dan talent acquisition. Nah, jadi ini udah apa ya, diajarin dari dasarnya banget ya, jadi perkenalannya dulu gitu. Jadi teman-teman nggak akan bingung. Aku yakin nggak akan bingung deh. Terus yang kedua, dari hari Kamis, itu akan ada defining talent, needs, and strategy. Gitu ya. Terus pertemuan ketiga ada sourcing strategis dan tekniknya. Pertemuan keempat ada screening dan selection. Pertemuan kelima ada advanced source strategis. Pertemuan ke-6 ada behavioral, interview, and assessment. Pertemuan ke-7 ada selection strategis dan decision science. Dan pertemuan ke-8 ada metrics driven talent acquisition gitu. Dan semua kurikulum kita
itu sudah sesuai dengan SKKNI ya teman-teman, jadi kurikulum sudah sesuai dengan standar kompetensi kerja nasional Indonesia. Jadi sudah runtut pastinya. Sudah dimulai dari awal sampai akhir ini secara runtut dan tertata gitu. Jadi nggak akan bingung gitu. Ya. Karena kalau misalnya kita belajar otodidak gitu ya, itu tuh kayak mencar-mencar gitu. Ini materi mana ya? Materi mana ya? Gitu. Gitu teman-teman ya untuk silabusnya. Nah, bootcamp ini untuk siapa aja sih sebenarnya ya? Direkomendasikan untuk siapa aja sih sebenarnya? Ada entry level HR manager ya, terus ada talent acquisition specialist yang mau jadi TA spesialis, ada HR enthusiast ya yang teman-teman tertarik dengan HR, ada division leader ya buat teman-teman leader yang pengen belajar tentang HR, branch head, karir konsultan, manajemen student, atau untuk siapapun juga. Bahkan untuk teman-teman mahasiswa atau untuk teman-teman yang baru fresh graduate itu bisa banget. Apalagi ini mahasiswa juga ya teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau misalnya masih mahasiswa, belum lulus gitu misalnya, nah teman-teman bisa ikut kelas kita, karena nanti dapat portofolio sama sertifikat kan teman-teman. Nah itu tuh juga bakal jadi nilai plus gitu. Teman-teman bisa seenggaknya selangkah lebih maju dari teman-teman yang lain yang belum pernah ikut kelas gitu atau belum pernah dapat portofolio ataupun sertifikat gitu. Jadi ini bisa jadi tambahan nilai plus dari teman-teman yang mahasiswa juga ya gitu. Yang apalagi yang jurusannya HR gitu ya. Jurusannya HR gitu, teman bisa belajar dari sini gitu. Ada tambahan belajar dari sini selain di kuliah juga gitu. Karena nanti bakal dapat portofolio dan sertifikat itu tadi gitu. Jadi bisa siapa tahu nanti ya ketika lulus lebih gampang gitu mencari kerjanya. Gitu ya teman-teman. Oke. Nah, ini contoh portofolio ya teman-teman. Jadi nanti setiap pertemuan peserta akan menggunakan worksheet sebagai tools untuk praktikum. Jadi kita akan membuat dashboard gitu ya teman-teman. Dashboard report proses talent acquisition. Dan nanti di akhir pertemuan peserta akan membuat dashboard report yang berisi matriks penilaian proses talent acquisition gitu ya. Jadi nanti bakal teman-teman ketika lulus atau ketika lulus dari kelas kita itu bakal punya dashboard seperti ini, itu juga menjadi sebuah portfolio gitu ya teman-teman ya. Dashboard seperti ini yang bisa nanti teman-teman taruh di LinkedIn kayak gitu. Gitu ya teman-teman. Kurang lebih seperti ini gitu. Oke. Nah, ini sertifikatnya ya teman-teman ya. Jadi sertifikat yang baru di kita itu sudah terdaftar di Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia gitu. Jadi nggak cuma dari expert aja, tapi dari kementerian juga. Dan ini tidak ada apa ya namanya, akan berlaku selamanya gitu. Jadi biasanya teman-teman juga bakal nanya ini berlaku sampai kapan ya sertifikatnya gitu. Nah ini sertifikatnya berlaku selamanya ya teman-teman. Bisa dipakai kapanpun atau ada yang nanya bisa buat daftar CPNS nggak Kak? Atau bisa buat daftar kerja nggak Kak? Ya, bisa banget teman-teman. Ini sangat bisa banget gitu ya. Apalagi kalian mungkin selinear juga gitu. Nanti bakal menambah nilai plus gitu buat teman-teman yang mau di HR. Bahkan teman-teman mungkin yang misalnya nggak sesuai sama HR, mungkin jurusannya gitu ya, kayak Kak Hila tadi dari kimia. Terus teman-teman pengen daftar di dunia HR gitu. Kalau teman-teman tidak ada portofolio sama sekali, atau misalnya teman-teman nggak pernah bekerja di bagian HR itu, mungkin orang yang mau rekrut tuh bakal bingung. Nah, ini dari jurusan lain kenapa kesini gitu misalnya. Atau belum pernah punya pengalaman gitu ya. Jadi teman-teman kalau misalnya yang dari jurusan yang berbeda gitu dan teman-teman pengen masuk ke dunia HR, pengen ngelamar kerja di dunia HR, nah teman bisa coba dulu untuk ikut kelasnya gitu. Begitu teman-teman. Jadi ini sertifikatnya sudah terdaftar di Kementerian Ketenagakerjaan di Indonesia. Gitu. Nah ini ada beberapa testimoni teman-teman. Ada dari Kak Nofrizal Yadipir, Talent Acquisition Analyst at Angkasa Logistik. Saya merasa lebih lengkap sebagai seorang profesional setelah mengikuti bootcamp ini, karena materi yang diajarkan sangat relevan dengan industri dan mentornya juga sangat kompeten. Wah, terima kasih Kak Nofrizal ya. Jadi nggak perlu direbutin lagi teman-teman, sudah beberapa testimoni dari alumni expert. Terus ada dari Kak Shiva, HR Generalis at CV Laras Mitra Sejati, Laras Corp. Bootcamp HR ini keren banget, materi terkini dan mudah banget dipahami. Mentornya juga nggak kalah keren karena jelasinnya enak banget dan selalu sabar menjawab pertanyaan. Nah, teman-teman yang mau tanya jawab nanti sama Kak Adwan atau sama Kak Embun tuh bisa banget ya. Mereka bakal seneng sih jawabin pertanyaan kalian gitu.
Selanjutnya dari Kak Margareta, bootcamp talent acquisition di Expert berkualitas banget, materinya sangat daging dan terfokus. Banyak juga sharing-sharing praktikal, juga jadi materi yang didapat nggak cuma teoritis. Thank you. Jadi ada praktikalnya juga ya, teman-teman nggak perlu khawatir, nggak cuma teori aja, nggak akan bingung dengan teori doang gitu. Jadi ada praktikalnya juga gitu. Dari Kak Salsa Bila Kaulika, junior konsultan at ITC Konsultan, belajar di Expert sangat worth it, materinya update, komprehensif, mentora juga informatif, banyak waktu untuk explore dan sharing-sharing. Thank you Expert. Terima kasih Kak Salsa Bila. Dari Kak Sarah Tazkiyah juga, ini bootcamp yang sangat-sangat worth it, dengan harga yang terjangkau, ilmu yang diberikan itu padat sekali. Namun walau padat masih sangat beginner friendly, jadi nggak terlalu pusing ikutin kelasnya. Nah ini ya teman-teman ya, beginner friendly. Itu teman-teman yang masih dasar banget bisa ikut ya teman-teman ya, bisa banget ikut kelas kita. Nah, ini teman-teman, kita sudah ada 4.200 peserta expert ya, yang sudah berkomitmen dalam program bootcamp sampai Januari kemarin. Jadi kelas kita memang nggak cuma SR teman-teman, jadi ada beberapa yang lain juga, ada data analisis, terus ada IoT, ada Flutter, ada apa ChatGPT gitu-gitu ya. Jadi ini peserta kita sudah banyak banget, jadi nggak perlu diragukan lagi buat teman-teman ikut kelas kita. Gitu. Nah, ini teman-teman ya, informasi yang bakal aku sampaikan juga gitu ya. Jadi harganya tadi kan normalnya 399 ya teman-teman ya. Dan ini kita bakal dapat diskon ya buat teman-teman yang ikut webinar pada malam hari ini ya. Ada diskon 100.000, jadi teman-teman cuma bayar 299.000 aja. Sudah dapat semua fasilitas yang tadi aku sebutin ya gitu. Caranya gampang banget, teman-teman bisa tinggal klikkan chat HRTA ya, kirim ke nomor aku di 0812 2878 0161, atau teman-teman bisa lebih gampangnya bisa cek di komen ya. Jadi ada teman-teman admin yang bakal bantu untuk kasih linknya yang teman-teman mau ikut kelasnya ya, dengan fasilitas yang aku sebutin tadi. Dan teman-teman yang pengen belajar tentang HR bisa banget ikut kelas kita di ini ya, di kelas kita bootcamp HR Talent Acquisition. Ya, harganya cuma 299.000 aja, dan ini cuma 10 peserta ya. Dan ini teman-teman, barusan aja kita share, sudah banyak yang ngechat ya. Sudah beberapa yang ngechat. Jadi teman-teman rebutan ya, rebutan yang mau ikut kelasnya bisa banget langsung chat aku di HRTA ya. HRTA ya, klik ke chat HRTA di 0812 288 0161. Oke. Nah, ini ya teman-teman. Dari harga 399 jadi 299 aja. Oke, terima kasih. Udah cukup informasinya pada malam hari ini. Aku kembalikan ke Mbak Anggi. Oke, siap. Terima kasih banyak Mbak Fatihah atas informasi menariknya. Wah, menarik banget nih teman-teman. Yang awalnya 399, khusus buat peserta mini bootcamp malam hari ini, ada diskon sebesar Rp100.000 hingga menjadi 299.000 aja. Nah, bagi teman-teman yang tadi ingin switch karir atau ingin belajar lebih lanjut, bisa langsung gabung ke bootcamp kita, gitu. Oke, mungkin aku izin share screen kembali karena di sini rekan-rekan sudah drop banyak banget pertanyaan nih di Menti, gitu. Oke, mungkin izin memanggil Kak Hila kembali. Halo Kak Hila. Halo Kak Anggi. Oke, izin share screen Menti ya Kak ya. Ini sudah banyak banget pertanyaan yang ditulis oleh rekan-rekan nih. Kurang lebih ada sekitar 51 Kak. Cukup banyak. Ini mungkin nanti kita pilihin ya Kak, karena kalau dijawab semua akan sampai subuh ini. Oke. Oke, nah ini dia rekan-rekan pertanyaannya cukup banyak dan sangat menarik. Mungkin sebagai bentuk apresiasi, kita pilih pertanyaan nomor 1 dulu ya Kak ya. Oke, boleh Kak Anggi, silakan. Oke, saya izin membantu membacakan Kak. Hai Kak Hila, thank you for the great insight. Mau tanya Kak, peluang untuk bisa berkarir di HR dengan background teknik gimana ya?
Kebetulan saya fresh grade dengan mayor teknik. Mohon pencerahannya, Kak. Terima kasih. Silakan Kak Hila mau langsung dijawab. Oke, langsung aku jawab aja ya, Kak Anggi. Oke, Siap. jadi ini menanyakan gimana sih peluangnya kita berkarir di dunia HR dengan background teknik gitu ya. Karena kan sekarang kan lagi hitsnya HR nih backgroundnya psikolog atau apa gitu ya. Nah, yang pertama perlu kita lakukan teman-teman adalah kita harus punya portofolio ya. Jadi portofolio ini nggak cuma sekedar untuk teman-teman teknis gitu ya, atau teman-teman developer gitu ya, yang dia harus menunjukkan proyeknya mereka. Nah, kita juga perlu banget nih portofolio gitu ya. Nah, portofolio yang kita maksud apa sih? Misalnya tadi ya, kayak kita juga tahu gimana talent pipeline nih, kita bisa screenshot gitu ya, gimana kita membangun talent pipeline. Terus juga terkait metrik ya, sebenarnya juga masuk ke materi bootcamp ya, Mbak Anggi ya, metrik talent acquisition. Nah, teman-teman juga bisa nih share gitu ya portofolionya teman-teman. Aku juga pernah kok buat metric talent acquisition gitu ya. Karena sekarang trennya para recruiter ini nggak cuma lihat dari background pendidikan gitu ya, tapi akan lihat seberapa dalam sih mereka belajar tentang talent acquisition gitu ya, terutama buat teman-teman yang switch career dan juga para teman-teman fresh graduate kayak gitu. Ketika kita menuliskan di CV aja gitu ya, jelas teman-teman recruiter akan ragu gitu ya teman-teman. Tapi ketika kita sudah punya portofolio, kita pernah buat metrik, kita pernah buat talent pipeline gitu ya, itu jelas akan menarik ketika kadang beberapa recruiter juga nggak memikirkan ya background-nya apa, yang penting mereka sudah sedalam apa sih tahu tentang talent acquisition. Gitu sih Kak Anggi. Oke, siap. Terima kasih banyak, Kak Hila. Jadi, portofolio itu penting banget ya, Kak, untuk kita mempersiapkan karir gitu. Oke, terima kasih Kak Hila atas jawabannya. Bagi rekan-rekan yang drop pertanyaan ini ya, karena tidak ada namanya, semoga bisa menjawab ya. Gitu. Oke, mungkin kita ke pertanyaan nomor 2, Kak. Mungkin dari Kak Hila ada special request nih, mau jawab yang mana gitu. Oke, kalau tadi aku nggak salah lihat di Do and Dance ya, talent acquisition Oh iya, Kak Anggi. sip. Iya. Oke, Oke, ini ini ya Kak. Ini. betul. Oke, aku langsung jawab ya Kak Anggi ya. Iya, silakan Kak. Oke, nah ini cukup menarik ya teman-teman ya. Apa sih yang harus kita lakukan dan apa yang jangan kita lakukan gitu ya sebagai talent acquisition. Mungkin aku akan jawab dari apa yang harus kita lakukan gitu ya. Sebenarnya di DUS ini sudah aku jelaskan di tips ya sebagai talent acquisition pemula. Tapi yang perlu aku tambahkan adalah kita harus selalu aktif ya teman-teman untuk up to date to trend gitu ya. Karena kadang nih ada role-role baru yang kita butuhkan yang kita bahkan mungkin nggak tahu. Misal aku nih sebagai talent acquisition di software house gitu ya, belum pasti gitu ya perusahaan akan butuh programmer aja, bisa aja tiba-tiba dia butuh BD development atau tiba-tiba dia butuh apa posisi yang masih sedikit gitu ya. Itu teman-teman banget untuk selalu bisa update to trend gitu ya, untuk tahu sebenarnya posisi ini nih apa aja yang perlu kita highlight kayak gitu ya, kemudian matrix atau keyword-keyword yang kita butuhkan apa sih untuk cari gitu ya, karena kan sebenarnya di talent acquisition ini kita nggak hanya nunggu kandidat ya teman-teman, kita nggak hanya nunggu aja orang untuk apply gitu, tapi kita juga harus aktif untuk approach mereka duluan gitu ya. Itu penting banget teman-teman. Jadi jangan sampai kita sebagai talent acquisition ini hanya menunggu kandidat, tapi kita juga harus aktif gitu ya untuk approach talentnya terlebih dahulu. Kayak gitu. Itu untuk terus yang aku tambahin. Mungkin untuk yang lain-lain sudah aku sampaikan tadi di mini bootcamp. Kemudian untuk dance-nya gitu ya. Yang pertama adalah kita jangan sampai apa ya menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang sensitif gitu ya teman-teman, karena sekarang kan sosial media udah banyak ya teman-teman. Jadi kandidat mungkin yang kecewa dengan gimana kita memberikan pertanyaan interview itu bisa aja ya kita disindir di sosial media atau seperti apa. Itu kan akan cukup berpengaruh dengan resume perusahaan ya teman-teman. Itu akan jadi long term-nya kita kayak gitu. Kemudian yang dan kedua adalah kita jangan sampai nggak tahu apa yang kita rekrut gitu ya. Kita mau nyari business development, ditanyain sama kandidat gitu ya, kalau di sana tuh business development posisinya seperti apa ya Kak? Nah jangan sampai kita nggak tahu jawabannya gitu ya, karena itu akan jadi salah satu parameter para kandidat nih untuk tahu lebih jelas sebenarnya role-nya mereka apa kayak gitu. Makanya butuh banget tadi untuk kita selalu komunikasi dan juga selalu riset gitu ya. Sebenarnya business development yang kita perlukan di perusahaan kita tuh seperti apa. Kayak gitu. Kemudian dan yang berikutnya adalah tadi ya jangan sampai kita nggak buat metric talent acquisition. Itu penting banget ya teman-teman. Jadi jangan sampai kita nih rekrut aja. Kita nggak data driven gitu ya. Memang kelihatannya sepele ya teman-teman. Apa sih cuma evaluasi aja gitu ya. Ini tuh penting banget karena event talent acquisition yang cuma rekrut juga perlu data gitu ya untuk kita bisa mengargumentasikan gitu ya apa sih yang dibutuhkan oleh perusahaan, karena kan tadi ya benar kata Kak Anggi atau kata Kak Fatihah ya, mintanya sekarang besok harus sudah ada. Nah itu kan kita juga perlu memberikan proof atau data kepada user gitu ya, kalau memang untuk posisi ini kita nggak cukup hanya 1 hari aja nih, karena ada beberapa matriks yang harus kita perhatikan kayak gitu sih Kak Anggi. Mungkin cukup dari aku untuk pertanyaan ini.
Oke, siap. Terima kasih banyak Kak Hila sudah menjawab dengan sangat detail ya. Semoga menjawab bagi rekan-rekan siapapun yang memberikan pertanyaan ini gitu. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya Kak. Ini merupakan pertanyaan rangkuman ya Kak, karena saya lihat banyak sekali pertanyaan yang sama. Jadi mungkin bisa kita rangkum dalam satu pertanyaan dan bisa langsung dijawab ya Kak. Nah, di sini banyak banget nih yang bertanya, "Kak, sharing dong pengalamannya switch karir," gitu. Banyak banget ini Kak, lumayan ada 5 lebih nih yang bertanya pertanyaan seperti itu, gitu. Silakan Kak Hila bisa langsung dijawab. Oke, switch career ya. Oke, ini agak cukup susah ya teman-teman karena memang journey-ku gitu ya untuk switch career-nya juga cukup panjang teman-teman. Mungkin yang pertama aku sampaikan adalah kita harus menunjukkan interest kita gitu ya di dunia talent acquisition. Sebenarnya kan talent acquisition ini start-nya macam-macam ya teman-teman ya. Kalau dari aku kan dulu dari talent management ya, jadi aku dulu sekedar memanajemen talent aja kayak gitu, tapi aku bisa langsung board gitu ya ke talent acquisition. Yang jelas pertama teman-teman harus menunjukkan antusiasnya gitu ya. Even ya buat teman-teman yang masih fresh graduate atau buat teman-teman yang masih kuliah, itu penting banget untuk memfokuskan diri kita. Misal buat teman-teman yang kuliah di manajemen nih, kalau bisa fokus langsung ambil human capital management misalnya gitu ya. Kalau mungkin teman-teman yang fresh graduate juga fokusin nih kita untuk selalu ikut mini bootcamp ya kayak gini misalnya gitu ya, atau bisa juga ikut bootcamp karena sebenarnya kadang nih pembelajaran di kuliah gitu ya buat teman-teman yang mungkin online gitu ya, apalagi buat teman-teman yang belum online, itu penting banget untuk kita tahu basicnya dulu gitu ya teman-teman, karena memang talent acquisition ini nggak bisa kita tahu hanya dalam satu malam ya teman-teman. Itu cukup penting banget untuk kita punya basicnya dulu. Bisa dari mini bootcamp atau teman-teman bisa aktif gitu ya di LinkedIn untuk posting-posting terkait pengetahuan teman-teman nih. Misal dari mini bootcamp ini teman-teman dapat insight apa, atau teman-teman kalau ikut bootcamp kira-kira sertifikat teman-teman nih worth untuk apa sih? Misal ketika aku ikut bootcamp nih aku tahu metric talent acquisition gitu. Kemudian aku juga tahu gimana cara milih CV yang bagus misalnya kayak gitu. Itu juga penting untuk teman-teman tunjukkan gitu ya. Jadi jangan sampai di-keep aja buat diri sendiri gitu ya. Karena kan jelas recruiter kan nggak hanya nunggu kandidat, tapi recruiter juga nyari kandidat kayak gitu. Kemudian selain itu switch career tips yang ketiga adalah lagi-lagi tentang proaktif ya teman-teman. Jadi talent acquisition adalah ilmu yang selalu up to date gitu ya teman-teman. Mungkin interview di zaman dulu dengan interview zaman sekarang beda gitu ya. Kemudian gimana cara kita interview juga beda ya. Misal kita interview untuk posisi senior, jelas beda gimana kita interview untuk posisi junior kayak gitu. Nah teman-teman juga perlu selalu update dan belajar gitu ya. Bisa tanya ke seniornya, atau kalau mungkin belum punya senior bisa tanya di LinkedIn gitu ya teman-teman, gimana sih tips-tips untuk kita interview kayak gitu. Nah, jangan lupa setelah kita selalu punya pembelajaran dalam setiap talent acquisition gitu ya yang teman-teman hadapi, baik entah itu di bootcamp atau di real life, jangan lupa untuk selalu sharing teman-teman, karena tadi ya semakin luas kebermanfaatan kita, biasanya kita juga selalu punya networking yang lebih bagus gitu ya. Itu sih Mbak Anggi untuk awal-awal switch career itu. Oke, siap. Terima kasih banyak Kak Hila. Jawabannya menarik banget nih. Saya juga nyimaknya seneng nih Kak Hila nih. Jadi tadi kita harus proaktif ya Kak, bisa mencari ilmu baik di luar perkuliahan maupun di dalam perkuliahan seperti itu ya. Dan juga aktif untuk cari informasi gitu, termasuk salah satunya dari mini bootcamp ataupun dari bootcamp-bootcamp. Karena itu juga bisa menambah personal branding kita di mata HR. Oke. Mungkin menuju pertanyaan terakhir ya, Kak. Mungkin dari Kak Hila ada special request lagi nih, Kak. Bentar, mungkin dari Kak Anggi aja ya, kalau Oke, ada yang menarik untuk Kak Anggi. oke, siap. Mungkin kita coba lihat-lihat dulu ya, Kak ya. Sekarang sudah bertambah nih, sekarang di angka 53 nih, Kak. Masih terus bertambah ini. Oke. Mungkin ini ya, Kak. Kita ambil pertanyaan ini. Apa strategi terbaik untuk memastikan bahwa talent acquisition tidak hanya berfokus pada keterampilan teknis, tapi juga pengembangan human capital secara keseluruhan? Oke, silakan Kak Hila langsung dijawab. Oke, siap. Ini pertanyaannya cukup sulit ya, Kak Anggi ya. Tapi nggak apa-apa ya teman-teman. Teman-teman juga perlu tahu ya. Sebenarnya kan juga bagian dari materiku tadi terkait kalau talent acquisition ini nggak sekedar hanya rekrutmen aja, nggak sekedar hanya interview aja, tapi kita lebih board, lebih luas daripada itu. Nah, sebenarnya tadi aku sudah sampaikan di gimana kita membangun recruitment funnel ya teman-teman. Jadi ada beberapa stage-nya kayak gitu ya. Mulai dari tadi sebar awareness gitu ya, sampai teman-teman bisa hiring.
Nah, itu juga salah satu nggak hanya butuh keterampilan teknis aja. Misal kalau dari awareness itu kita penting banget ada kemampuan menulis ya, teman-teman. Jadi kita harus secara nggak langsung mempromosikan bagaimana image perusahaan kita. Mungkin ya beberapa perusahaan kan juga gak cuma baik-baiknya aja ya teman-teman ya. Jadi mungkin ada buruknya atau seperti apa. Nah, ini yang perlu dipelajari gitu ya sama teman human capital gitu ya untuk tahu kira-kira mana aja sih brand image dari perusahaan yang perlu kita berikan kepada teman-teman di luar sana kayak gitu ya. Kemudian di pertanyaan ini kan juga ada spesifik, tetapi juga pada pengembangan human capital secara keseluruhan. Nah, sebenarnya ini nanti akan next step ya, teman-teman. Ketika kita sudah hiring, kita nggak selesai gitu ya sebagai talent acquisition. Tapi kita juga penting untuk talent pipelining dan juga succession planning ya, teman-teman. Nah, biasanya di succession planning ini sih yang membuktikan gitu ya, kalau kita ini nggak hanya sekedar keterampilan teknis, tapi juga pengembangan human capital. Nah, di succession planning ini biasanya dipakai oleh teman-teman talent acquisition untuk merekrut posisi senior ya biasanya, atau untuk promosi jabatan. Biasanya kayak gitu. Nah, untuk memastikan itu jelas kita harus berkomunikasi dengan HRBP ya, atau Human Resource Business Partner gitu ya. Di situ kita biasanya banyak ngobrol gitu ya, kira-kira untuk posisi ini baiknya kita rekrutmennya open recruitment aja atau kita promosi aja kayak gitu. Nah, di situ biasanya talent acquisition akan banyak berkecimpung gitu ya. Karena kita juga bisa menjelaskan, ketika aku open recruit nih, sepertinya talentnya akan sulit nih, karena misal gitu ya, untuk posisi ini masih sedikit, masih niche banget nih, kayaknya lebih baik kita promosi aja gitu. Atau mungkin kita juga bisa kasih insight gitu ya, ketika kita mau open recruitment, kayaknya kita nggak jangan open recruitment aja gitu ya, tapi kita juga harus mengembangkan teman-teman yang di bawah nih, karena ada beberapa yang potensial gitu ya, dari staff untuk masuk ke level supervisor misalnya. Nah, itu penting banget ya, walaupun bukan tugas utama kita, tapi kita bisa membangun komunikasi sama HRBP gitu ya, untuk gimana succession planning. Sebenarnya dari succession planning ini sih, kita bisa diukur kalau talent acquisition ini nggak sekedar hanya interview, tapi kita juga mikirin gitu ya, gimana sih perkembangan human capital di perusahaan kita. Kayak gitu sih, Mbak Anggi. Oke, siap. Terima kasih Mbak Hila sudah menjawab pertanyaannya dengan sangat jelas ya. Semoga bisa menjawab, dan bagi rekan-rekan mohon maaf karena kita tidak bisa menjawab semuanya ya, karena ini ada di angka 53 pertanyaan. Jadi mungkin seperti yang sudah Mbak Hila sampaikan tadi, bagi rekan-rekan yang ingin discuss more gitu, bisa banget hubungi Mbak Hila melalui LinkedIn maupun melalui email, seperti itu. Oke. Rupanya kita sudah di penghujung sesi nih Mbak Hila. Mungkin dari Mbak Hila ada closing statement dulu nih buat rekan-rekan. Silakan Mbak. Oke, closing statement ya. Mungkin balik ke tadi ya slideku. Jadi let me give a fact gitu ya teman-teman. Jadi talent acquisition ini nggak sekedar hanya rekrutmen ya teman-teman. Mungkin kalau di luar sana bilang talent acquisition mah cuma cari orang aja, interview gitu ya. Sebenarnya kita nggak cuma itu. Kita punya banyak banget part yang harus memang kita pelajari gitu ya teman-teman. Yang perlu aku ingatkan lagi, nggak hanya dalam satu malam kita bisa mastering tersebut gitu ya. Cuman kita banyak kesempatan ya untuk bisa mastering itu gitu ya. Misalnya dari itu ya, belajar di perkuliahan, kemudian kita kembangkan jadi portofolio, kemudian bisa juga ikut mini bootcamp gitu ya, untuk sama-sama nih teman-teman bisa dapat insight gitu ya. Karena lagi-lagi rekrutmen ini adalah ilmu yang berkembang gitu ya. Bisa aja nih human yang kita hadapin sekarang beda dengan human yang akan kita hadapi 2 tahun berikutnya. Ketika kita masih pakai cara kuno atau tradisional, masih nggak pakai data, jelas rekrutmen kita nggak akan optimal. Itu sih teman-teman, karena nggak ada yang tahu ya user akan minta talent ke kita kapan. Bisa aja sekarang minta, besok harus udah onboarding. Itu sih kalau dari aku, Kak Anggi, yang perlu dipegang adalah talent acquisition nggak cuma hanya rekrutmen. Gitu sih Kak Anggi. Thank you teman-teman, dan Kak Anggi juga. Oke, siap. Terima kasih banyak Mbak Hila. Jadi highlight-nya adalah talent acquisition bukan hanya rekrutmen ya, rekan-rekan gitu. Oke, terima kasih Mbak Hila atas sharing-sharingnya malam hari ini. Materinya menarik banget dan insightful. Semoga bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi rekan-rekan yang ingin memulai karirnya di bidang human capital maupun talent acquisition, seperti itu. Oke. Bagi rekan-rekan yang belum on cam nih, yuk kita on cam dulu karena sekarang kita sudah memasuki sesi foto bersama. Oke, silakan yang belum on cam. Oke, wah di sini sudah ada Kak Berta. Terima kasih Kak Berta sudah on cam. Ada Kak Diki, terima kasih Kak Diki. Ada Kak Yugen, Kak Riyad Alfi, Kak Zara, Kak Halim, Kak Indah, Kak Hafiz. Terima kasih banyak Kak sudah on cam. Yuk yang lain yang belum on cam bisa segera on cam juga. Kita akan melakukan foto bersama dengan narasumber kita malam hari ini yaitu Mbak Hila. Tuh.
Oke, dari rekan-rekan expert, boleh minta tolong untuk bantu screenshot ya. Oke, kita mulai foto bersama dari slide pertama. 1, 2, 3. Slide kedua. 1, 2, 3. Oke. Slide ketiga. 1, 2, 3. Oke. Slide keempat. Masih banyak yang on cam nih di slide keempat. Yuk, 1, 2, 3. Oke. Slide kelima juga masih ada yang on cam nih. Yuk. 1, 2, 3. Oke. Oke, slide ke-6 sudah tidak ada yang on cam ya rekan-rekan. Jadi kita cukupkan sampai sini saja. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Mbak Hila atas sharing-sharingnya malam hari ini. Terima kasih juga kepada rekan-rekan Mini Bootcamp Expert yang sudah senantiasa menyimak materinya dengan baik dari awal hingga akhir sesi. Semoga acara kita malam hari ini bisa membawakan hasil sesuai harapan rekan-rekan semuanya. Seperti itu. Kalau begitu, dari saya pamit undur diri. Terima kasih banyak. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih Mbak Hila dan rekan-rekan semua. Oke, thank you Kak Anggi dan juga teman-teman. Thank you juga, Kak. Thank you semuanya. Sampai jumpa di acara selanjutnya. Program pelatihan